Pak Thomas ini? Iya Bu, silakan dimulai aja. Baik. Atau nunggu 2 menit lagi? Ini masih jam 8.58. Iya ya, semangat banget ya. Belum jam 9, 2 menit lagi Bu. Senang sama yang semangat Ibu Marsilia ya. Salam kenal Bapak dan Ibu Guru. Iya. Ya, salam kenal Ibu Nina. Mungkin biar singkat panggilnya Ibu Mala saja. Ibu Mala, oke. Makanya tadi saya Ibu Mala ya. Oke, baik. Kan. Terima kasih Kak Bram sudah di-record. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, juga orang tua siswa di rumah. Barangkali ada siswa yang turut hadir menyaksikan parenting pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Kita akan mengadakan kegiatan bersama yang mana akan diisi oleh Ibu Nina Ratna Budi Ningsih, begitu, semoga tidak salah, dari tim keluarga kita yang selalu dari tahun ke tahun gitu ya, selalu menemani. Mungkin sedikit kita mengulas hari ini itu ada parenting dengan tema berani berbuat, berani bertanggung jawab begitu ya. Agaknya kok unik gitu ya temanya, dan apa yang akan dikupas pada pagi hari ini oleh Ibu Nina, yaitu dari pelatih pendidik keluarga, lulusan diploma bahasa, ibu dari 2 anak, punya hobi baca, dan ketemu orang baru sembari kuliner. Berarti ada kesukaan untuk kuliner begitu ya Bu Nina ya? Betul, Bu Mala. Iya, mungkin nanti bisa langsung berkenalan dengan guru-guru di sini, lalu juga dengan para orang tua dan juga ada siswa, yang mana ini diikuti oleh orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6. Gitu. Kenapa juga memilih tema ini? Karena ternyata ada kebutuhan di sekolah kami dari beberapa itu menunjukkan adanya mungkin habit, kebiasaan, atau perilaku yang kesannya itu bisa diulangi, tetapi mungkin untuk bertanggung jawab itu belum tahu atau memang tidak tahu caranya dan lain sebagainya, dan itu ada pengulangan begitu dan dianggap sepele. Nah, takutnya kan kita sedia payung sebelum hujan begitu ya, supaya tidak menjadi kebiasaan yang mungkin akan membuat para mama atau papa di rumah ini agak kesulitan mungkin, atau ada juga yang sudah punya tips, nanti boleh berbagi di sini ya, Bapak Ibu di rumah. Dan nanti ada sesi tanya jawab, saya nanti akan dibantu oleh Pak Thomas ya, Pak Thomas ya. Nanti para mama dan papa di rumah boleh sharing, boleh bertanya sama Ibu Nina seputar tema hari ini, dan boleh bercerita gitu kan. Bapak Ibu guru juga boleh, karena banyak yang punya putra putri di usia dari kelas 1 sampai kelas 6 boleh, atau yang mau menjajaki menjadi orang tua dan sebagainya gitu kan, boleh sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita beranjak ke kegiatan selanjutnya. Kita akan buka dengan doa
yang mana akan dipimpin oleh Bapak Servas. Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa mengawali kegiatan parenting kita pada hari ini. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kehidupan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu seraya memohon berkat atas perlindungan-Mu terhadap kami masing-masing. Kami telah Engkau berikan rahmat, khususnya rahmat kehidupan, sehingga Engkau mempersatukan kami dalam room virtual ini sebagai satu keluarga besar SD Yosudarso Karawang. Pada kesempatan ini kami mengadakan acara parenting dengan tema berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hadirlah bersama kami dan berilah kami rahmat kebijaksanaan agar Engkau memampukan kami untuk menyimak setiap materi yang disampaikan oleh Bu Nina dengan baik. Sehingga akhirnya mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, semoga apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini semakin memampukan kami untuk terus berkarya mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami demi proses tumbuh kembang anak didikan. Tuhan yang Maha Pengasih, hanya kepadamu kami haturkan segala permohonan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Servas sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Pak Brahma. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Stefanus. Kepada Bapak Stefanus kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mala. Salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu,
yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid, kemudian Ibu narasumber kita, salam kenal Ibu Nina Ratna Budiningsih dari keluarga kita. Perkenalkan, saya Stefanus. Saya di sini mewakili Bapak Yakobus Sutarno karena kebetulan Bapak Yakobus Sutarno pada hari ini sedang mengikuti dalam Cipta Paskah yang diadakan oleh yayasan, sehingga beliau tidak bisa untuk hadir bersama dengan kita. Tanpa mengurangi rasa hormat beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya meminta tolong untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya untuk perkembangan peserta didik kita, gitu ya. Nah, di sini ada hal yang pertama yang ingin beliau sampaikan kaitannya dengan keberfungsian dan kebermaknaan dari parenting. Terima kasih, beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa khususnya yang terlibat aktif dalam kegiatan parenting, karena dengan kegiatan parenting ini diharapkan kita dapat berkolaborasi bersama untuk mendidik siswa-siswi kita, putra-putri kita dalam rangka perkembangan baik secara spiritual maupun secara psikologis siswa-siswi. Karena pendidikan itu tidak dapat lepas dari semua elemen, baik dari Bapak Ibu guru, pihak sekolah, pihak orang tua, maupun juga dari pihak masyarakat. Semuanya akan berkesinambungan membentuk suatu kepribadian bagi putra-putri kita. Nah, dalam hal ini, wadah parenting ini adalah bagaimana cara kita untuk bersama-sama belajar, baik Bapak Ibu guru yang berada di sekolah, maupun juga dari orang tua murid, untuk sama-sama berjuang mengusahakan yang terbaik bagi putra-putri kita. Kemudian untuk yang kedua, berkaitan dengan PAT, anak-anak, kita sebentar lagi akan menjelang, bahkan mungkin ada beberapa yang sudah memulai untuk proyeknya. Mohon dipersiapkan dengan semaksimal mungkin, sehingga mencapai hasil yang terbaik untuk mereka. Pencapaian-pencapaian yang diusahakan di sekolah dibenahi lagi, diperbaiki, sehingga mencapai hasil terbaiknya putra-putri kita. Di sini juga saya tidak akan berpanjang lebar. Kita mengambil tema berbuat salah, berani berbuat. Gimana Bu Malah? Temanya Bu Malah? Berani berbuat, bertanggung jawab. Ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu suatu pendidikan mental bagi putra-putri kita, dan mungkin juga bisa terjadi juga pada diri saya. Bagaimana caranya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat, itu sepertinya hal yang mudah tetapi sulit untuk dilaksanakan. Terkadang-kadang ada gengsi tertentu, ada rasa malu tertentu, sehingga membuat kita merasa, aduh, tar dulu deh, saya mundur dulu deh, enggak deh, dia yang salah bukan saya. Jadi memproteksi dirinya untuk tidak merasa bersalah itu juga bukan sesuatu yang benar, gitu ya. Tapi nanti kita akan lebih mengulas lebih dalam oleh Bu Nina, mohon izin, dan Pak Tarno juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya ke Bu Nina karena mau hadir bersama-sama dengan SD Sudarso dalam rangka pendampingan kita semua untuk program parenting ini. Dan terima kasih juga untuk keluarga kita. Terima kasih Bu Malah, saya kembalikan ke Bu Malah
Ya, terima kasih Pak Stef untuk sambutannya. Dan untuk selanjutnya, ini momen yang ditunggu-tunggu, yaitu masuk ke dalam sesi materi, sesi sharing. Nanti kalau ada sesi pertanyaan atau mungkin sharing nanti setelah materi selesai, nanti akan dibantu oleh saya dan juga Pak Thomas. Bapak Ibu boleh nanti kalau ingin bertanya dan lain sebagainya bisa tulis di kolom chat begitu. Dan kalau misalnya nanti mau langsung sharing juga boleh, itu malah lebih menarik lagi. Gitu. Kalau begitu langsung saja silakan Ibu Nina. Terima kasih Bu Mala. Saya mau menyapa dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak sekali. Ada 115 partisipan pagi ini. Bikin saya jadi tambah semangat. Selamat pagi, semangat pagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih sudah memilih hadir di sini ya, weekend-weekend yang biasanya libur, mau selonjoran di rumah. Tapi masih bisa ikutan parenting di sini. Terima kasih ya. Saya mau minta izin share screen ya, Bu Mala. Apakah terlihat jelas? Apa ada blok ya? Terlihat Ibu. Tertutup nggak ya? Ada blok gitu nggak, Bu Mala? Maaf. Terlihat kok, ini di saya terlihat jelas. Mudah-mudahan di Bapak dan Ibu juga terlihat ya. Iya. Mungkin Pak Bram, apakah terlihat jelas Pak Bram? Tadi ada sedikit blok sih di sini masih ketutup. Di ujung kanan ya? Iya, di ujung. Masih ada ya? Iya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, kalau gini bloknya kecil ya? Iya, Bu. Tapi selebihnya layarnya terlihat dengan jelas ya Bapak dan Ibu? Oke, aman. Oke, baik. Saya mulai saja Bapak dan Ibu. Kalau tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu Mala gitu ya, saya Nina, ibu 2 orang putra, usianya sebentar. Kalau udah gede gitu terus lupa umurnya gitu ya. Usianya 15 dan 11 tahun. Duduk di bangku SMP kelas 2 sama SD kelas 5 gitu ya. Kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang aktif sebagai pelatih pendidikan keluarga di keluarga kita. Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum tahu tentang keluarga kita. Nah, ini saya jelaskan sedikit sebelum masuk ke materi karena saya tahu Bapak dan Ibu juga sudah tidak sabar gitu ya. Pengen cepet-cepet nih, sejujurnya materinya nih tadi saya ngerasa tuh kayak aduh, ini selalu kalau ngomongin berani berbuat, berani bertanggung jawab tuh berhubungan dengan disiplin positif gitu ya. Dan ini tuh selalu jadi materi yang kita bilangnya berat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas sama-sama. Nah, ini tentang keluarga kita. Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya adalah organisasi non-profit pendidikan keluarga yang berdiri sejak tahun 2013. Skor kami di Yayasan Rangkul Keluarga Kita adalah menyusun materi pendidikan keluarga, juga mengelola dan menginisiasi Rangkul. Rangkul sendiri adalah sebuah singkatan Bapak dan Ibu, relawan keluarga kita, yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga di 142 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Rangkul sendiri seperti saya, Bapak dan Ibu, saya juga disebut Rangkul, relawan keluarga kita. Oke, selanjutnya. Bentar ya, kok ini nggak bisa next. Oke, selanjutnya adalah tujuan program Sekolah Rangkul Keluarga. Oh, sebentar. Ini agak kelebihan. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Ini tuh saya udah masuk ke materi aja nih. Sebentar ya. Oke. Nah, ini. Tujuan dari Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya adalah mendorong kesadaran orang tua sebagai pendidik utama dan pertama. Bapak dan Ibu pasti pernah sering dengar ya gitu ya, pendidik utama dan pertama adalah dari keluarga gitu ya, di rumah gitu ya, pendidik utama dan pertama dan utama gitu. Dan yang kedua adalah meningkatkan kapasitas orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan. Jadi kapasitasnya orang tua tuh
meningkatkan kapasitas orang tua, maksudnya sesama orang tua lain juga untuk sekitarnya gitu ya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi pemangku kepentingan untuk pendidikan keluarga, seperti halnya keluarga kita dan SD Yosudarso gitu ya, kita berkolaborasi gitu ya sebagai sekolah yang punya jangkauan lebih luas kepada orang tua gitu ya, jadi bisa sama-sama menyebarkan pendidikan keluarga. Lalu selanjutnya, peran relawan keluarga kita. Nah, ini tuh seperti halnya saya, pendidikan keluarga berbasis komunitas ada di 172, lebih banyak nih dari data sebelumnya, 72 kabupaten kota di Indonesia. Peran kami itu menginisiasi sesi berbagi cerita orang tua, Bapak Ibu, kalau masuk ke Instagramnya Rangkul Keluarga kita tuh di situ ada jadwal-jadwal sesi parenting yang bisa dihadiri online maupun offline, yang ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Nah, itu tuh diinisiasi oleh para rangkul ya Bapak dan Ibu, para relawan keluarga kita yang materinya tuh macam-macam gitu ya tentang pendidikan keluarga. Ini adalah peran kami. Kemudian kedua, mengelola komunitas orang tua di sekitar. Kami juga menjadi komunitas di setiap wilayahnya gitu ya. Di Jakarta sendiri ada seluruh Jakarta ya Bapak dan Ibu, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara gitu. Kami tuh ada gitu ya. Kemudian menggerakkan pemangku kepentingan dalam pendidikan keluarga. Sama seperti halnya tadi, gitu ya, saya sudah jelaskan, menggerakkan sekolah, gitu ya, komunitas lain, gitu, untuk sama-sama menyebarkan pendidikan keluarga. Ini adalah peran rangkul relawan keluarga kita. Lalu kemudian program SRK sendiri, kita sebutnya Sekolah Rangkul Keluarga, yang diikuti oleh SD Yosudarso, salah satunya adalah meningkatkan kapasitas sekolah atau madrasah dalam melibatkan orang tua gitu. Jadi lebih ditingkatkan lagi gitu ya, karena kita sama-sama tahu sekolah itu bisa merangkul lebih banyak orang tua gitu. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendampingi anak belajar. Orang tua tuh kadang bukannya nggak mau ya Bapak dan Ibu ya mendampingi anak belajar, cuma kadang tuh kayak gimana caranya, atau mungkin apa benar gitu ya untuk mendampingi anak belajar tuh orang tua tuh harus tahu gitu ya pelajaran anak-anak, itu kan sebenarnya enggak gitu. Nah, itu tuh kita tuh sama-sama belajar gitu ya caranya gimana. Yang ketiga adalah mendampingi murid siap merdeka belajar. Ini pasti Bapak dan Ibu guru lebih paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Saya tahu Bapak dan Ibu sudah tidak sabar gitu ya. Menumbuhkan tanggung jawab dengan disiplin positif. Kalau tadi judulnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sebelumnya saya mau ngajak Bapak dan Ibu dulu nih ya, tolong jawab di kolom chat ya. Apa yang Anda lakukan saat anak berbuat salah? Kita sama-sama berefleksi dulu ya Bapak dan Ibu, kalau di sesi-sesi keluarga kita, di awal sesi itu kita selalu mengajak orang tua untuk berefleksi gitu ya, bertanya lagi gitu, apa sih yang biasanya Bapak dan Ibu, Papa Mama lakukan gitu saat anak berbuat salah? Boleh ketik di kolom chat. Bapak dan Ibu guru juga boleh ikutan gitu ya. Silakan ketik di kolom chat biasanya apa gitu yang dilakukan saat anak berbuat salah. Saya tunggu nih di kolom chat ya, Bapak dan Ibu silakan. Boleh berbagi biasanya apa nih yang Bapak Ibu lakukan saat anak berbuat salah. Adakah yang sudah masuk? Itu harus nangis, Ma, itu. Oh, sudah nih, saya baca dulu ya pelan-pelan. Ada yang tarik nafas panjang, Bu. Diam dulu membaca situasi. Oke. Meminta maaf dan tidak mengulanginya. Dimarahin. Ada lagi yang lain Bapak dan Ibu? Kasih tahu dulu sama anak kalau yang dilakukan salah. Itu tadi saya kelewatan. Wah, udah banyak nih. Ada lagi ngedumel dan mengerutkan kening. Saya bisa kebayang. Tersenyum dan merangkul dulu. Aduh, ini Bapak apa Ibu Felix nih? Apa Felixnya nih? Biasanya nanya ke anak, kenapa melakukan itu? Thinking corner. Sih mau nanya ini thinking corner ini apa ya Ibu Nelly? Tidak mengoling-oling, dimarahin. Ada lagi yang lain Bapak dan Ibu silakan. Apa yang Anda lakukan
Saat anak berbuat salah, anak ditegur dan dinasihati agar tidak diulang. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh, silakan. Kita sama-sama berefleksi gitu ya. Apa yang kita lakukan nih saat anak berbuat salah? Apapun itu ya, kalau di konteksnya nih disiplin positif, biasanya apa? Apakah melanggar sesuatu gitu? Apakah ditanya dulu dia ngerasa yang dilakukan salah apa enggak? Menasehati dan memberikan pengertian. Yang benar dan salah mengajarkan untuk minta maaf. Bagus banget nih. Akan menegurnya lalu menasehatinya agar jangan diulangi lagi dan memeluk anak dan menciumnya. Aduh, Bu Risha, ini kok rasanya adem ya. Silakan, Bapak dan Ibu yang lain masih ditunggu. Oke, udah lumayan banyak ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berbagi, udah berefleksi bareng-bareng gitu ya. Jadi apa yang dilakukan saat anak berbuat salah tuh udah banyak ya. Udah macem-macem nih. Kalau saya didiamin dulu, tunggu dia tenang, baru pelan-pelan diajak ngomong kali ya, diajak diskusi. Oke, kita lanjut. Bapak dan Ibu, kita langsung ke materi. Terima kasih sudah berefleksi bareng. Kalau Bapak Ibu ngerasa kayak ngapain sih ya ngejawab ini gitu ya. Ini tuh emang bagian dari sesi di keluarga kita. Setiap sesi offline maupun online kita tuh ngajak sama-sama berefleksi dulu apa sih gitu ya yang terjadi saat anak tuh buat salah tuh kita biasanya ngapain dulu? Apakah reaksi kita juga yang membuat reaksi berikutnya anak terjadi gitu ya. Jadi sama-sama berefleksi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke materi. Cara menumbuhkan tanggung jawab adalah menerapkan disiplin positif. Kalau tadi Bapak dan Ibu, Ibu Maya juga di dalam sesi ini adalah judulnya berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu ya. Nah, kita sekarang gimana caranya menumbuhkan tanggung jawab kalau di keluarga kita percaya dengan menerapkan disiplin positif itu akan menumbuhkan tanggung jawab anak gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar dulu gitu ya bareng-bareng apa itu disiplin positif gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu bertanya gitu, maksudnya gimana sih disiplin positif itu apa gitu? Oke, disiplin positif. Ya, ini saya tahu ada blog pasti. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah satu alat untuk mencapai kemandirian. Oh gitu ya, ada alatnya gitu ya. Gimana caranya nih? Nanti kita sama-sama bahas gitu. Dan disiplin positif juga menumbuhkan motivasi internal gitu ya. Jadi bukan motivasi eksternal ya Bapak dan Ibu. Motivasi eksternal tuh biasanya seperti yang ketiga tanpa pengawasan, hukuman, ancaman, sogokan. Jadi motivasi eksternal tuh seperti hukuman, ancaman, sogokan, atau biasanya reward, hadiah, iming-iming, itu motivasi eksternal gitu ya. Nah, kita tuh mau menumbuhkan motivasi internal gitu. Banyak sekali contoh-contoh motivasi eksternal gitu yang mungkin saya pun sendiri, saya pribadi tuh juga dulu menerapkan motivasi tanpa saya sadari, saya menerapkan motivasi eksternal gitu dan cukup lama saya menerapkan itu dan tapi bisa semuanya tuh bisa diubah gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu di sini bertanya apa bisa gitu ya. Apa yang sudah saya jalankan bertahun-tahun yang tidak efektif, saya akan ganti gitu ya menjadi lebih efektif lagi gitu ya. Dengan disiplin positif emang bisa gitu. Bapak dan Ibu, saya dulu bergabung di keluarga kita tahun 2017 akhir. Kebetulan anak saya udah umur 8 mau 9 tahun, jadi kebayang dari 1 tahun sampai 9 tahun, 8, 9 tahun tuh saya menerapkan disiplin yang kurang efektif gitu ya. Ada banyak hal yang saya lakukan, salah satunya ini menghukum, mengancam, menyogok, memberi reward, memberi hadiah, iming-iming gitu, itu tuh saya lakukan banget gitu ya. Dan untuk mengubah itu tuh benar-benar butuh proses. Bicara disiplin positif, kita juga harus punya
pemahaman yang sama kalau ini tuh bukan hasil yang jangka pendek ya Bapak dan Ibu. Kalau nanti sama-sama kita belajar, oh udah tahu nih, oh gini ya caranya gitu. Tapi tuh ini bukan yang hari ini diterapin, lalu besok langsung terjadi gitu ya. Anaknya tuh langsung nurut, langsung disiplin, langsung apa tuh namanya bisa gitu ya, bersepakat gitu ya. Saya nggak akan janji semuluk itu Bapak dan Ibu, tapi saya janji kalau Bapak dan Ibu mau konsisten menjalankannya, itu akan ada hasilnya. Dan seperti halnya materi-materi di keluarga kita, kita membuat materi berdasarkan data, riset, dan bukti. Mungkin saya bisa bilang saya bagian dari bukti tersebut gitu ya. Kalau disiplin positif ini bisa di-unlearn gitu ya, bisa diubah apa yang udah kita jalani dulu tidak efektif dan kita ubah menjadi efektif itu bisa terjadi gitu ya. Jadi jangan apa namanya kecil hati dulu gitu ya. Emang bisa gitu ya, bisa gitu ya. Saya bisa jamin ini bisa. Seperti tadi kita udah bahas apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah alat gitu Bapak dan Ibu kalau tadi bertanya gitu ya berani berbuat berani bertanggung jawab. Gimana caranya supaya bisa bertanggung jawab? Disiplin positif ini adalah alat Bapak dan Ibu, adalah tools-nya gitu ya untuk mencapai anak-anak kita yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, salah satu modal disiplin positif adalah punya rutinitas yang baik dan kesepakatan bersama yang konsisten dijalankan. Saya yakin Bapak Ibu di sini punya ya kesepakatan dengan anak atau biasanya tuh punya jadwal di rumah Bapak dan Ibu. Ya, boleh kalau ada yang mau share di kolom chat udah punya jadwal, udah dijalanin dan merasanya seperti apa atau udah punya jadwal tapi ngejalaninnya masih istilahnya masih terseok-seok gitu ya. Kadang kalau mama papa inget dijalanin, kalau mama lupa bablas, kalau papa nggak inget ya udah gitu ya. Punya rutinitas kenapa gitu ya? Kenapa punya rutinitas ini menjadi modal disiplin positif? Karena dari rutinitas tersebut dari kesepakatan, jadi Bapak dan Ibu tuh punya kesepakatan ya. Kesepakatan ini dijalankan. Lalu setelah dijalankan tuh menjadi sebuah rutinitas gitu. Rutin yang dijalankan setiap hari gitu ya. Sampai mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan itu tuh biasanya jadi kebiasaan. Nah, saat sudah menjadi kebiasaan itu tuh sudah menjadi konsisten gitu ya. Dan ini nih saya kalau boleh bilang kesepakatan ini sangat mempermudah hidup saya Bapak dan Ibu untuk menjalani si disiplin positif ini di rumah ya. Bersepakat tentang apa saja di rumah gitu ya. Misalnya tentang pemakaian gadget. Saya tahu ini jadi isu nasional gitu ya tentang pemakaian gadget, tentang rutinitas keseharian dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Itu tuh apa namanya kita sepakati gitu. Gimana caranya bikin kesepakatan tuh juga ada caranya yaitu dengan apa tuh namanya duduk diskusi bersama dengan anak-anak gitu ya. Apa yang biasanya dijalankan bareng-bareng gitu, apa yang mau dibikin kesepakatannya seperti apa itu tuh butuh diskusi ya Bapak dan Ibu. Saya mau menjelaskan kalau kesepakatan sama aturan itu berbeda Bapak dan Ibu. Kalau aturan biasanya, kalau Bapak dan Ibu merasa, oh saya udah punya gitu ya kesepakatan di rumah, tapi kita sama-sama ini lagi nih, mikir lagi nih ya. Aturan itu adalah biasanya, ini juga saya juga kayak gini nih dulu nih, bikin aturan gitu. Saya bikin aturannya dari A sampai Z, gitu, dari pagi sampai malam, atau aturan-aturan yang saya mau terapkan kepada anak saya agar anak saya disiplin gitu ya. Lalu saya kasih ke anak saya untuk menjalankan. Itu aturan gitu ya. Tapi kalau saya merasa aturan itu tidak efektif. Kenapa? Karena saya tidak melibatkan anak saya untuk berdiskusi gitu ya. Ini syarat kesepakatan adalah dibuatnya dengan cara diskusi sama anaknya. Jadi kamu bangun tidur jam berapa gitu. Misalnya pagi hari saat sekolah. Saya tahu pasti banyak Bapak dan Ibu di sini dari bangun tidur tuh kayaknya bangunin anak udah susah banget ya. Padahal ini tuh udah rutinitas setiap hari gitu ya. Karena ini tuh ya itu butuh kesepakatan. Ditanya gitu sama anak-anaknya. Kalau berangkat jam ke sekolah misalnya jam berapa? Jam 6 gitu. 6.30 misalnya berangkat sekolah. Adik mau bangun jam berapa atau kakak mau bangun jam berapa gitu ya supaya
mandinya nggak buru-buru, berangkatnya nggak gerasak-gerusuk gitu ya. Kira-kira bisa bangun jam berapa gitu. Kalau misalnya bangun jam 6 gitu ya, oke bangun jam 6 ya gitu ya. Besok mulai besok kita bikin gitu, kita tulis gitu jam 6 bangun gitu. Jadi dibuat sama-sama agar anak terlibat dan anak merasa bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Ya karena kita buatnya sama-sama. Ini atas keinginan kamu juga gitu ya, bangun jam segini supaya nggak terlambat, bangun setengah jam sebelumnya atau sejam sebelumnya mungkin agar sempat mandi, makan, sarapan gitu ya. Kemudian nggak buru-buru gitu. Kalau saya tuh di rumah, Bapak dan Ibu tuh sangat menerapkan supaya nggak buru-buru gitu ya, bukan cuman supaya nggak terlambat gitu kan. Rasanya kalau buru-buru tuh kayaknya, aduh gimana gitu ya kalau pagi-pagi. Nah, itu tuh butuh keterlibatan anak. Kenapa? Karena mengajarkan anak tanggung jawab gitu ya. Kesepakatan ini dibuat untuk sama-sama gitu ya. Ada yang bikin, kakak yang bikin sama mama gitu ya, sama papa, dan belajar bertanggung jawab dari kesepakatan yang dibuat sendiri. Gitu. Dan kesepakatan ini bisa dijalankan kalau misalnya udah jadi rutinitas ya Bapak dan Ibu, kita bicara kalau konsisten menjalankannya dan sudah menjadi rutinitas dan jadi kebiasaan, artinya Bapak dan Ibu juga anak-anak tuh berhasil gitu ya menerapkan disiplin positif. Nah ini tuh bisa dikaji ulang lagi. Kalau sudah menjadi kebiasaan gitu ya, oke, apalagi saya yakin di parenting setiap hari itu selalu ada gitu yang perlu didisiplinkan atau perlu dijadiin kebiasaan yang baik gitu ya. Dan ini tuh perlu kalau udah yang hal yang misalnya udah jadi rutinitas dan kebiasaan gitu ya dari kesepakatan ini tuh biasanya nggak banyak-banyak Bapak dan Ibu. Kenapa nggak banyak-banyak? Karena anak butuh konsisten. Kalau kebanyakan jadi nggak konsisten gitu. Jadi kalau bicara rutinitas harian gitu ya, ini kan sudah dijalankan, hanya butuh kesepakatan bersama. Tapi kayak misalnya kesepakatan tentang gadget gitu ya, itu tuh cukup 1 poin atau 2 poin, misalnya kesepakatan tentang gadget sama kesepakatan tentang apa misalnya. Bapak dan Ibu punya kebiasaan apa gitu, misalnya sama anak-anak yang Bapak Ibu ngerasa yang, aduh ini tuh susah banget gitu ya, kayaknya dibilanginnya, kayaknya disuruh berhenti atau sebagainya gitu ya, seperti halnya pemakaian gadget. Bisa 2 poin itu aja gitu ya, dibuat kesepakatan untuk dijalani sebagai rutinitas dan mudah-mudahan jadi kebiasaan gitu ya. Misalnya pemakaian gadget gitu, misalnya pakai gadgetnya sehari 3 jam. Misalnya pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam gitu, atau sore 1 jam. Nah ini tuh perlu sepakat sama anaknya gitu ya. Gimana menurut kamu, cukup kan ya 1 jam gitu? Karena kalau lebih dari 1 jam nanti mata kamu rusak. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus dijelasin sama anak-anak gitu ya Bapak dan Ibu. Ini tuh juga didiskusikan, kalau udah bikin kesepakatan jangan lupa didiskusikan konsekuensinya. Nanti kita bicara juga tentang bedanya konsekuensi dan hukuman gitu. Ini 2 hal yang mungkin Bapak dan Ibu rasanya kayaknya sama deh gitu, hukuman sama konsekuensi ini beda gitu. Jadi sama-sama kita bahas gitu ya. Bikin kesepakatan juga jangan lupa kita bikin kesepakatan konsekuensinya di awal gitu ya. Jangan nanti kalau anak melanggar kesepakatan baru dibahas gitu konsekuensinya. Nah ini tuh jadi nggak konsisten gitu. Jadi mendingan dibahas di awal. Misalnya kembali lagi tentang pemakaian gadget. Misalnya sehari 3 jam di pagi, siang, dan sore misalnya. Nah anak-anak melanggar misalnya jadi lebih dari 1 jam. Padahal udah waktu pegang gadgetnya udah janji ya kita kemarin udah bikin kesepakatannya sejam aja ya sampai jam 9 misalnya gitu. Lalu anak-anak lebih gitu ya, atau kita udah ngingetin nih udah jam 9 kurang 5 ya, 5 menit lagi udahan ya pakai gadgetnya gitu, tapi nanti misalnya bablas setengah jam gitu. Nah ini tuh bisa gitu, ini contoh aja ya Bapak dan Ibu ya, bisa kesepakatannya disepakati juga konsekuensinya dengan apa, misalnya kalau adik main gadgetnya lebih dari yang sudah kita sepakati, konsekuensinya apa gitu ya, kita tanya sama anak-anak. Biasanya nih kalau kita ngomong sama anak-anak tuh mereka udah kayak, ini kalau anak saya ya Bapak dan Ibu, karena dulunya gitu ya sering dihukum gitu ya, bukan dengan konsekuensi gitu. Biasanya mereka langsung nyaut gitu ya, nggak boleh pakai gadget lagi gitu, atau biasanya nggak ada hubungannya gitu, nggak boleh main di luar gitu ya. Pokoknya nyeletuk aja, yang penting yang kesannya sebuah hukuman gitu. Itu tuh
udah mulai dulu tuh waktu menerapkan disiplin positif ini tuh mulai saya kurangi gitu dengan konsekuensi itu selalu dengan memberi pengertian konsekuensi itu selalu berhubungan dengan kesalahannya gitu. Misalnya kayak tadi main gadget lebih dari 1 jam, lebih dari yang disepakati, berarti besok ada yang main gadgetnya dikurangin ya 1/2 jam. Gitu. Jadi karena sejam atau di jam berikutnya nih misalnya siang ada main gadget 1 jam lagi, nanti 1 jam berikutnya ada dikurangin ya 1/2 jam karena dia udah pakai waktunya 1/2 jam di awal udah kelebihan gitu. Ini tuh sekali lagi Bapak dan Ibu perlu disepakati bersama gitu ya. Karena setelah disepakati bersama anak-anak akan merasa oh ini tanggung jawab saya gitu ya karena saya menyepakati ini bersama papa dan mama. Oke, tadi bicara konsekuensi dan hukuman. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya mau mempersilakan 1 atau 2 orang tua. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh di tengah Bu Mala. Boleh, silakan. Para mama dan papa. Barangkali Bapak Ibu guru juga ada yang ingin Ya share. betul. Karena ini materinya agak banyak, saya takutnya semakin ke sana terus lupa yang di depan gitu ya. Kali mungkin ada yang mau setelah saya menerangkan sampai di sini ya, di kesepakatan bersama ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya nanya dong, Bu. Boleh, silakan. Ya, silakan. Ini dengan mama siapa? Saya Bu Nelly. Oh, Ma'am Nelly. Oke, silakan Ma'am Nelly. Bagaimana Bu Nina jika orang tua memang mengasihi anaknya tapi tidak mendidik anaknya? Kan beda ya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Siapa Nelly ya tadi? Ya, ini salah satu guru di Yosudarsa. Oh oke, selamat pagi Ibu Nelly. Salam kenal. Karena tidak ada wajahnya, Ma'am Nelly kemana ini? Nggak apa-apa. Saya juga tadi lupa bilang ya, mohon izin nggak pakai background karena saya udah nyoba tadi pagi tuh. Muka saya putih semua gitu. Oh iya, Nggak iya. berhasil pakai background. Siap. Ibu Nelly, saya cukup paham sama pertanyaannya, tapi boleh lebih spesifik gitu ya? Mungkin ada contoh kasus misalnya seperti apa? Ya umumnya kan kita sebagai orang tua kan sayang mengasihi anak-anak. Tapi ketika anak-anak ada di luar, maksudnya di komunitas sosial, mereka seperti anak yang tidak tahu rules-nya. Padahal di sekolah dikasih kesepakatan kelas, peraturan sekolah. Tapi kalau di luar itu mereka kayaknya masa bodoh. Makanan temennya adalah makanan dia juga misalnya nih ya. Itu contoh kecilnya. Jadi kelihatan tidak terdidik padahal ada kesepakatan kelas, ada peraturan sekolah bahwa alat tulis masing-masing. Ya. Ada lagi Bu Nelly? Enggak, itu aja contoh kecilnya Bu. Oke. Terima kasih Bu Nelly pertanyaannya. Oke. Tadi Bu Nelly ngebahas gitu ya, menyayangi dan mengasihi gitu ya. Saya tuh belajar juga di keluarga kita ada nggak ada orang tua yang nggak sayang, yang nggak cinta sama anaknya. Saya yakin semua orang tua itu pasti sayang dan cinta sama anaknya gitu ya. Tapi saya juga belajar ada cinta, ada sayang yang berbahaya gitu ya, ada sayang yang bermakna gitu. Nah, yang berbahaya ini yang perlu kita pahami gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah melihat atau pernah tahu gitu ya saat orang tua saking sayangnya kadang-kadang orang tua sama anak tuh memanjakan dengan berbagai hal gitu. Dan ini tuh buat anaknya jadi ini contoh aja ya Bapak dan Ibu ya. Contoh misalnya saya pernah lihat kasus saking sayangnya semua-semuanya dikasih lalu jadi nggak appreciate gitu ya. Nggak appreciate sesuatu, jadi kayak ngeremehin barang misalnya gitu. Karena mungkin cara pemberiannya juga nggak effort gitu ya. Jadi anaknya gampang mendapatkan sesuatu. Jadi kalau hilang, rusak atau segalanya tuh kayak ya itu balik lagi seperti tidak ada tanggung jawab gitu. Jadi diberikannya tuh tanpa tanggung jawab. Ini tuh yang perlu Bapak Ibu, Papa Mama, Bapak dan Ibu pahami gitu ya. Ada sayang yang bermakna, ada juga sayang yang berbahaya. Nah, ini tuh sayang berbahaya ini yang kalau perlu disikapi gitu ya. Ini tuh perlu disadari gitu. Apakah yang saya berikan pasti karena saya sayang gitu. Tapi apakah ini bermakna untuk anaknya gitu ya. Ini tuh perlu
perlu sama-sama disadari terlebih dahulu gitu ya. Kalau tadi Bu Nelly nanya misalnya gitu ya, disiplinnya misalnya udah ada kesepakatan gitu ya di kelas tentang tadi kayak apa ngambil alat tulis atau ngambil makanan temennya gitu ya. Saya mau nanya dulu sih sebenarnya apakah kesepakatan ini ada konsekuensinya? Apakah kesepakatan ini dibuat konsekuensinya juga gitu ya? Karena kalau memang dibuat berarti anak tersebut akan mendapatkan konsekuensi gitu dan apa yang terjadi setelah konsekuensi diterapkan gitu. Itu tuh penting juga makanya saya bilang ketika membuat kesepakatan bersama entah itu di rumah atau di sekolah ada baiknya papa mama atau bapak dan ibu guru mendiskusikan kembali bersama anak didik konsekuensinya gitu apa yang akan terjadi kalau misalnya kamu ngambil makanan teman kamu. Ya, konsekuensinya apa? Apa yang terjadi kalau kamu ngambil alat tulis teman kamu? Itu hal-hal ini tuh perlu didiskusikan nomor 1. Nomor 2, saya yakin, saya tuh selalu yakin papa mama, bapak dan ibu guru kalau kita orang tua, saya sebagai orang tua gitu ya di sini, sebagai orang tua juga gitu ya, dan saya juga punya empati besar kepada profesi yang satu ini yaitu bapak dan ibu guru gitu ya, punya tujuan yang sama. Kita tuh segitiga untuk tujuan yang sama gitu ya. Orang tua, guru, tujuannya satu yaitu anak gitu. Dan ini tuh perlu ada diskusi lebih gitu kalau memang anaknya melanggar kesepakatan berulang kali atau udah dapat konsekuensi juga berulang kali gitu ya, perlu dikaji ulang gitu Kak. Apakah di rumah kesepakatan ini, apakah di rumah anak tersebut punya kesepakatan juga bareng orang tuanya gitu. Jadi seperti yang tadi dibahas di awal gitu ya, pendidik utama dan pertama adalah di rumah gitu ya. Saya tahu banget mungkin ada orang tua yang juga merasa kayak ya kan udah ada sekolah gitu ya. Tolong dong anak saya gitu ya diajarin di sekolah, tapi ini juga penting gitu ya untuk bapak dan ibu guru menginfokan kepada orang tua, dan senang banget di sini ada banyak orang tua yang mungkin juga ikutan sama-sama belajar kalau pendidikan utama dan pertamanya tuh di rumah. Jadi kalau bisa diterapkan kesepakatannya untuk menjadi rutinitas bersama tuh mulainya dari rumah gitu. Jadi ketika anak-anak keluar dari rumah, entah itu di sekolah, entah itu di masyarakat, di sosialnya, mereka tuh udah punya pegangan ini gitu ya. Punya pegangan disiplin positif untuk bertanggung jawab sama semua perilakunya. Seperti itu. Oke, tadi Bu Nelly, oke tadi satu pertanyaan. Boleh saya lanjut dulu ya, Bu Mala? Lanjut ke materi berikutnya. Kalau tadi udah bicara rutinitas, kesepakatan yang dijalankan untuk menjadi sebuah kebiasaan, kita tadi saya udah sedikit info gitu ya, jangan lupa diskusikan diskusikan konsekuensinya gitu. Nah, di keluarga kita percaya konsekuensi dan hukuman itu dua hal yang berbeda. Nah, kita bahas gitu ya, bedanya di mana gitu ya. Nah, ini dia. Bentar ya. Mudah-mudahan nggak ketutupan ya, Bu Mala ya. Saya butuh info. Terlihat. Oke. Di sini ada contoh situasi gitu ya, saat anak melanggar batas waktu penggunaan HP yang sudah disepakati. Ini seperti contoh saya tadi ya, Bapak dan Ibu ya. Ini bedanya ketika orang tua ketika kita memberi konsekuensi atau memberi hukuman gitu ya. Nomor 1 gitu ya, kalau konsekuensi itu berhubungan dengan kesalahan. Jadi seperti contoh saya tadi gitu ya. Jadi kalau memberikan konsekuensi adalah berarti kalau tadi kamu waktunya udah kelebihan, waktu penggunaan HP berikutnya dikurangin ya gitu ya. Nomor 2, konsekuensi itu memberikan pengalaman belajar. Anak tuh membuat alarm untuk mengingatkan diri gitu ya pada anak gitu ya. Konsekuensinya, oh iya kalau saya ngelakuin ini, konsekuensinya akan ini. Kemudian bedanya sama hukuman, kalau tadi yang berhubungan dengan kesalahan, bedanya dengan hukuman adalah tidak berhubungan dengan kesalahan. Misalnya penggunaan HP tadi gitu ya, gara-gara kelebihan menggunakan waktu jam handphone, terus hukumannya adalah nggak boleh makan camilan favoritnya dia, misalnya nggak boleh makan permen atau nggak boleh makan es krim misalnya. Ini tuh jelas tidak berhubungan dengan kesalahan ya. Bapak dan Ibu, Papa Mama gitu ya, ini tuh kenapa jadi nggak efektif gitu ya? Kenapa di keluarga kita percaya hukuman itu tidak efektif? Kenapa? Ya ini tadi sebabnya tidak berhubungan dengan kesalahan. Saya pun
sebagai saya berefleksi nih Bapak dan Ibu sebagai murid gitu ya, zaman dulu zaman SD atau SMP sering pernah dihukum sama guru, dihukum yang tidak berhubungan dengan kesalahan tuh yang saya inget tuh cuma bukan saya nggak inget kesalahan ya, tapi lebih ngerasa kalau dulu tuh kalau terlambat masuk tuh saya pernah disuruh lari keliling lapangan ya. Itu yang saya ingat cuma rasa malunya gitu ya, tapi bukan kesalahannya yang saya ingin perbaiki gitu, tapi kayak saya malu banget, rasa malunya gitu ya, harus keliling lapangan terus keringetan, dan saya ngerasa itu tuh nggak ada, saya baru sadar gitu sekarang itu tuh nggak ada hubungannya gitu sama kesalahan saya gitu. Dan terlambat tuh kadang dulu di sekolah tuh nggak pakai ditanya gitu ya, kenapa terlambat ke sekolah gitu ya, pokoknya taunya terlambat tanpa tahu alasannya terus dihukum. Dan itu tuh pengalaman yang membuat saya berpikir, oh pantas ya, rasanya tuh dulu terlambat sekali, 2 kali tuh kayaknya tuh rasanya bukan yang nggak takut ya Bapak dan Ibu, Papa Mama, tapi kayak nggak ngerasa ini tuh sebuah yang harus saya perbaiki gitu ya. Ini sesuatu yang saya harus perbaiki gitu. Lalu setelahnya ini kalau tadi berhubungan dengan kesalahan, kalau hukuman tuh tidak berhubungan dengan kesalahan. Lalu kalau konsekuensi, kayak tadi saya bilang memberikan pengalaman belajar. Kalau hukuman, konsekuensi tidak memberikan pengalaman belajar. Contohnya, menuliskan di atas kertas 100 kali. Saya tidak akan melanggar waktu main lagi. Dan ini juga tidak memberikan pengalaman belajar ya. Dulu di sekolah juga kayaknya saya pernah ngeliat temen yang disuruh nulis di papan tulis gitu ya, sampai papannya penuh. Kalau saya sekarang berpikir, apa hubungannya dengan kesalahannya, satu gitu, nomor dua, pengalaman belajarnya di mana setelah dia membuat kesalahan gitu ya, Bapak dan Ibu, kalau disuruh nulis misalnya di papan tulis atau di kertas 100 kali. Itu tuh saya ngeliat sangat tidak efektif gitu. Saya nanti juga pengen dengar sih pendapat Bapak dan Ibu guru di sini ya tentang konsekuensi dan hukuman. Oke, selanjutnya masih ada. Bentar. Selanjutnya, konsekuensi itu tetap menghargai anak. Nah, ini tuh salah satu syarat konsekuensi ya, tidak membentak, tidak mengancam. Nah, ini tuh beda banget sama hukuman. Kalau hukuman tuh tidak menghargai anak tuh dalam konteks misalnya membentak, mengancam, menceritakan kesalahan anak kepada orang lain gitu ya. Ini tuh seperti misalnya, saya juga dulu pernah melakukan ini ya Bapak dan Ibu, Papa Mama kayak misalnya membentaknya, kamu berdiri di ujung sana gitu ya. Itu tuh ngebentak atau caranya gitu ya. Yang sangat membedakan di bagian itu caranya. Mungkin kalau tetap menghargai anak tuh bisa yang kamu dari tadi nggak bisa diem, boleh nggak kamu duduk dulu di sini sebentar, 10 menit gitu ya, Mama temenin kok, tapi kamu diem dulu ya, karena kamu dari tadi tuh udah rusuh gitu misalnya di acara keluarga gitu ya. Akan beda dengan hukuman yang akan dikasihnya tuh dengan cara membentak, misalnya duduk biasanya tuh kalau dulu tuh ada time out gitu ya, berdiri di sana gitu ya 10 menit, berdiri di pojok 10 menit, mama nggak suka lihat kamu begini-begini, atau mengancam misalnya kalau kamu begini, misalnya kalau kamu ngelakuin ini terus besok kamu nggak usah ikut apa, atau besok mama nggak beliin apa. Ini tuh ngancam gitu ya. Dan ini sih yang mungkin kadang-kadang sering terjadi, biasanya nih ibu, ini saya juga dulu pernah ngelakuin Bapak dan Ibu, ibu-ibu yang nunggu suaminya pulang mau nyeritain anaknya gitu. Tapi kadang saya suka lupa gitu ya. Kalau saya tuh nyeritain tuh semuanya sampai kesalahannya gitu. Atau mungkin nyeritain di depan orang misalnya gitu ya. Kalau lagi acara keluarga gitu ya. Iya nih kalau dia tuh kalau main gadget tuh lama banget, susah dibilangin anaknya gini-gini. Nah itu tuh sama sekali nggak menghargai anak itu. Jadi salah satu syarat konsekuensi adalah dilakukan dengan respect ya Bapak dan Ibu. Karena anak juga adalah anak juga manusia gitu ya. Mungkin dia manusia kecil tapi dia juga perlu dihargai gitu ya, perlu dihormati sebagai manusia karena pada akhirnya dia akan menjadi manusia yang dewasa, manusia yang utuh pada akhirnya gitu ya, pada nantinya. Konsekuensi harus diberikan cara masuk akal gitu ya. Ini contohnya menggunakan HP tidak sendirian tapi di ruang keluarga gitu ya. Masuk akal nih maksudnya saya kasih contoh lebih konkret lagi, misalnya anak usia dini gitu ya Bapak dan Ibu, bawa
minum di gelas misalnya, lalu tengah jalan jatuh-jatuh gitu ya. Nah ini tuh konsekuensinya tuh bisa dengan ngelap airnya gitu ya, dan mungkin hasilnya mungkin tidak seperti orang dewasa yang ngelapnya tuh sampai bersih gitu ya, sampai nggak licin gitu ya, tapi tetap dia tuh melakukan itu dan itu masuk akal gitu. Atau mungkin misalnya anak-anak yang nyoret-nyoret tembok ya, anak usia dini kan sering nyoret tembok ya gitu ya, terus disuruh ngecat misalnya, itu nggak masuk akal ya. Bapak dan Ibu kalau anak usia dini disuruh ngecat gitu, dan itu tuh perlu kalau konsekuensi ini tuh salah satu syarat konsekuensi adalah harus masuk akal. Jadi memberikan konsekuensi itu yang masuk akal. Kalau hukuman sering nggak masuk akal, misalnya gini, saya dulu pernah nih melakukan ini contoh ya dan Ibu. Waktu anak saya yang kecil ngerobekin buku kakaknya, terus saya bilang sama dia, kamu harus beliin tuh buku kakak yang baru. Kan nggak mungkin ya Bapak dan Ibu, dia tuh masih kecil, duit dari mana juga gitu. Ini tuh karena hukuman tuh sering dilakukan karena kita tuh emosi gitu ya. Kita tuh belum selesai emosinya terus udah keluar kata-kata yang bentuknya jadi keseringan tuh jadi sebuah hukuman gitu. Nah ini tuh sering terjadi, tapi kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu cukup mengerti perbedaan konsekuensi dan hukuman dari tadi yang udah kita bahas. Bentar ya Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi konsekuensi berhubungan dengan kesalahan, memberikan pengalaman belajar. Kalau hukuman keseringan tidak berhubungan dengan kesalahan, tidak juga memberikan pengalaman belajar. Konsekuensi juga tetap menghargai anak dan masuk akal gitu ya. Kalau hukuman tuh tidak menghargai anak gitu ya. Ini tuh saya suka bagian ini tuh saya suka selalu concern gitu ya kalau ngelihat orang tua misalnya di mall atau di mana lah ya, di tempat umum Bapak dan Ibu yang suka karena anaknya nangis gitu, mungkin malu, mungkin nggak enak sama orang sekitar, terus jadi keluar bentakan, ancaman gitu ya. Itu tuh sebenarnya nggak akan ngebuat anaknya jadi lebih diem sih gitu. Mungkin efektifnya saat itu, saat anaknya lagi nangis, kamu diem nggak? Ini diliatin banyak orang, mama malu. Kalau nggak nanti mama nggak beliin ini, atau nggak kalau nggak nanti nggak ke toko mainan misalnya. Mungkin akan efektif saat itu aja. Tapi kalau kita bicara disiplin positif gitu ya, untuk menumbuhkan tanggung jawab anak, kita bicara jangka panjang Bapak dan Ibu. Kita bicara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang gitu ya. Kalau dulu awal belajar disiplin positif, saya ingat betul saya dikasih contoh sama Ibu Najila Shihab tuh contoh yang konkret, tapi juga saya tuh nggak tuh kayak wow, serem banget gitu, tapi ini benar terjadi gitu ya, kayak para koruptor di luar sana gitu ya, itu tuh disiplin positifnya mungkin belum terbentuk gitu ya di rumah gitu ya. Kenapa? Karena melakukan semuanya tuh dilakukan karena ada polisinya gitu ya, mau melakukan hal baik karena mungkin diliatin orang gitu, atau mungkin karena dapat pujian gitu, tapi bukan karena itu tadi motivasi internal dari anak gitu. Kemudian hukuman tuh sering tidak masuk akal. Tadi saya bilang ya, seperti halnya saya lari keliling lapangan dulu gitu ya, saya pikir ini nggak masuk akal karena saya harus lari sampai saya tuh rasanya tuh dulu tuh sampai sesak gitu karena capek gitu ya. Nah ini bedanya konsekuensi dan hukuman. Kita lanjutin. Bentar. Mudah-mudahan udah kelihatan. Ada satu lagi, saat anak melakukan kesalahan, lakukan restitusi. Restitusi itu adalah upaya untuk, jadi biasanya ini terjadi misalnya bukan cuman terjadi di rumah, misalnya terjadi sama anak kita dengan anak orang lain atau dengan siblings biasanya gitu ya. Saat anak melakukan kesalahan, lakukan restitusi. Misalnya, situasinya anak marah membanting mainan ketika diingatkan ibu untuk mematikan TV sesuai kesepakatan. Itu udah kayak ibu bisa bayangkan ya, kayak di rumah nih udah waktunya nonton TV-nya nih udah misalnya cuma sejam gitu ya, tapi dia nggak mau gitu dimatiin TV-nya lalu membanting mainan. Nomor 1, melakukan upaya rehabilitasi gitu ya. Gimana nih maksudnya upaya rehabilitasi? Melaksanakan konsekuensi alamiah atau kesepakatan bersama. Jika situasi belum pernah terjadi sebelumnya, didiskusikan konsekuensi baru upaya rehabilitasi. Contohnya,
mengurangi waktu nonton TV untuk jangka waktu tertentu gitu. Jadi kayak misalnya tadi, kalau tadi saya contohnya gadget gitu ya, kalau membuat kesepakatan tadi kan ada konsekuensinya gitu ya. Nah itu tuh coba dijalankan dulu kesepakatan bersamanya. Jika situasinya belum pernah terjadi, jadi jika ada situasi yang Bapak dan Ibu nih belum masuk di dalam kesepakatan nih gitu ya, ini tuh perlu jadi diskusi saat itu gitu ya, upaya rehabilitasinya gimana. Lalu kemudian, nah ini tadi contohnya mengurangi waktu nonton TV jam waktu tertentu. Ini tuh sama kayak tadi penggunaan HP gitu ya, penggunaan gadget. Yang kedua, membuat resolusi. Berjanji dan membuat rencana untuk mencegah kesalahan terulang kembali. Contohnya anak berjanji berusaha untuk bicara dengan perilaku yang sopan saat menyampaikan ketidaksetujuan dengan ibu. Jadi misalnya kita tuh bisa info gitu ya, kalau anak Bapak dan Ibu, papa mama di sini kan udah SD gitu ya, mungkin range usianya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu udah bisa diajak diskusi ya gitu. Jadi kesepakatannya main gadget tuh cuma sejam gitu, tapi apa tuh namanya, kamu ngelebihan gitu ya, terus diingetin marah gitu. Bapak dan Ibu tuh, papa mama bisa gitu ya, kamu tuh bisa lagi ngomong baik-baik sama mama papa gitu, boleh ya 10 menit lagi atau sebentar lagi, 5 menit lagi, biasanya anak-anak gitu ya Bapak dan Ibu, 1 menit, 5 menit, 10 menit tuh rasanya buat kita sebentar, tapi buat mereka tuh kayaknya berarti gitu ya. Dan itu tuh kita mengajarkan anak-anak untuk mengelola emosi, untuk menyampaikan sesuatu tuh kalau udah di luar batas kesepakatan tuh dengan baik gitu ya. Mungkin dia lagi asik main, tapi tuh bisa dikomunikasikan gitu ya. Boleh nggak 5 menit lagi gitu ya. Atau ngomongnya yang sopan tanpa harus misalnya membanting pintu atau marah-marah gitu ya. Nah, selanjutnya kalau di restitusi itu yang ketiga tuh baru menyatakan maaf dengan sukarela gitu ya. Setelah melakukan poin 1 dan 2, anak meminta maaf atas perilaku yang tidak sopan. Jadi ini tuh mungkin ada contoh yang lebih konkret Bapak dan Ibu ya. Kalau bicara restitusi, saya tuh juga baru belajar Bapak dan Ibu, ternyata di sebuah kesalahan minta maaf tuh jadi nomor ketiga. Gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak tuh butuh nomor 1 dan 2 dulu gitu ya. Upaya rehabilitasi gitu ya. Misalnya kita kasih contoh lain mungkin yang lebih konkret buat Bapak dan Ibu. Misalnya kakak dan adik gitu ya. Misalnya si adik ngerobek bukunya kakak gitu ya. Sebelum minta maaf nih, biasanya kita orang tua tuh udah refleks banget kalau anak kita melakukan kesalahan pada orang lain gitu ya, entah itu kakaknya, entah itu sama kita, entah itu sama keluarga atau sama temennya, itu kita tuh langsung refleks, langsung cepetan minta maaf gitu ya, tanpa menjalani kedua poin ini dulu gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Papa Mama jadi ingat gitu, sebelum gitu minta maaf, anak tuh perlu melakukan dua ini. Kenapa? Agar minta maafnya itu jadi penuh arti, nggak cuman asal minta maaf. Mungkin Bapak dan Ibu, Papa Mama di sini juga pernah ngerasa atau pernah melihat atau bahkan di situasi itu kalau anak tuh jadi kayak gampang minta maaf, tapi terus kesalahannya diulang lagi. Jadi kayak gini, misalnya melakukan kesalahan terus kayak udah maaf maaf maaf, tapi terus nanti dilakuin lagi. Pernah ya mungkin ya di situasi seperti ini. Nah kita tuh menghindari ini Bapak dan Ibu. Jadi gimana cara menghindarinya? Anak-anak perlu belajar restitusi konflik. Nah ini salah satunya, melakukan upaya rehabilitasi. Contohnya ketika mungkin si adik ngerobek gitu ya mainan kakak, ngerobek buku kakak gitu misalnya, itu tuh kita tuh perlu gitu ya nanya kenapa dirobek gitu ya, tanyain dulu kenapa kamu ngerobek, nanti tuh pasti ada diskusi karena aku kesel, karena aku apa gitu, dan kita tuh perlu nanya gitu ya, apa yang kamu harus lakukan gitu ya, tanya ke anaknya gitu ya, untuk sama-sama mencari solusi gitu. Dan lalu yang kedua, membuat resolusinya salah satunya memperbaiki gitu ya. Tadi kan udah dirobek bukunya, yuk kita benerin bareng-bareng dulu gitu ya. Sebelum minta maaf tuh supaya nggak cuma asal minta maaf, tapi dia tuh ngebenerin gitu ya. Membuat resolusi. Ngebenerin bukunya, entah itu diselektif, dan tentu dengan bantuan orang tua gitu. Yang ketiga, setelah semuanya udah dibenerin gitu ya, bukunya udah dibenerin tuh,
menyatakan maaf tuh dengan sukarela. Saya juga belajar gitu ya Bapak dan Ibu. Saya jujur saja saya belajar ini dari anak-anak gitu ya. Saya pernah ingat anak saya pernah ngomong minta maaf itu butuh waktu. Ternyata yang memberi maaf juga butuh waktu. Jadi keduanya butuh waktu ya. Kadang yang minta maaf tuh rasanya kayak masih kesel gitu ya. Tapi karena udah melakukan kedua upaya rehabilitasi, resolusi, ini kan butuh waktu ya Bapak dan Ibu. Kadang waktu-waktu ini tuh bisa meredam emosinya mereka untuk menyatakan maaf. Gitu. Jadi nggak asal minta maaf, nggak cuman maaf yang cuman di mulut gitu ya, tapi itu semuanya dibenerin dulu kesalahannya gitu ya. Tanggung jawab dulu memperbaiki kesalahannya, baru minta maaf gitu dengan sukarela. Lalu kemudian kadang ya kalau anak saya bilang kadang yang ngasih maaf juga suka belum merela gitu ya. Kenapa? Karena kesalahannya tuh belum dibenerin gitu ya. Udah langsung minta maaf aja, rasanya tuh masih belum rela gitu di hati untuk maafin. Nah, kalau kedua hal ini rehabilitasi dan sudah dijalanin gitu, kayak tadi bukunya udah dibenerin, lalu dibawa aku minta maaf ya bukunya udah dibenerin, aku nggak maksud kayak gini-gini gitu. Itu rasanya saya yakin pemberi maaf juga lebih legowo gitu ya Bapak dan Ibu. Ini tuh saya belajar banget dari anak-anak di rumah. Gitu. Nah ini kurang lebih saat anak melakukan kesalahan, lakukan restitusi. Oke, selanjutnya, oh ini udah masuk tanya jawab nih Bu Mala. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas atau mungkin ada yang mau bertanya langsung di bagian materi yang mana, atau saya sih kepinginnya dengar ini sih Bapak dan Ibu, contoh kasus gitu ya, Bapak dan Ibu, Papa Mama yang sering hadapi yang rasanya jadi kayak, aduh ini kayaknya susah nih diubah gitu. Boleh banget sharingnya, Q&A-nya, boleh Bu Mala, silakan. Baik, terima kasih Bu Dina. Nah, sekarang boleh nih para mama papa barangkali mau sharing, mau bertanya boleh. Lalu juga nih Bapak Ibu guru biasanya ada nih pasti cerita yang berkaitan tentang konsistensi, mungkin ada hukuman dan lain sebagainya. Karena kalau dari yang dipaparkan itu ada beberapa hal yang sering terjadi. Mungkin Pak Johani ada cerita nggak Pak Johani kaitannya dengan ini gitu kan, karena kita sering sharing bareng nih, apalagi yang terjadi di kelas gitu kan. Seperti tadi ada kita maaf tapi belum diperbaiki, besoknya minta maaf lebih kayaknya mudah banget tapi dilakukan dengan perbuatan yang lain gitu. Nah itu sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau sharing? Oke, Bu Mala, terima kasih Bu Mala. Ya, silakan Pak Johani. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Bu Dina, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ini hanya pengalaman saya ya. Saya juga belajar dari anak nih. Saya pernah anak yang pertama itu melakukan kesalahan. Saya dapat informasi dari wali kelas dan lain-lain. Tapi saya tidak ngecek dulu ke anaknya gitu ya. Yeah. Kemudian saya langsung memanggil dengan nada tinggi, marah-marah. Ternyata anaknya juga bukan malah terima, dia juga malah marah-marah ke saya. Tentu. Marah-marah ke saya, sama juga yang orang di rumah. Akhirnya dari situ saya belajar, ternyata mungkin kesalahan juga tidak hanya pada anak ya, ternyata pada diri saya juga salah. Ternyata ya saya kalau memberikan sesuatu pada anak, jangan langsung dengan nada yang tinggi ya, tanyakan dulu permasalahannya apa, benar tidaknya gitu. Mungkin itu yang dari saya, Bu Nina. Terima kasih, pendek saja. Terima kasih Pak Yos. Iya, kebayang sih ya. Pak Yos ini guru ya, tapi kan juga orang tua ya Pak ya. Double nih. Ya, jadi guru juga, orang tua juga gitu ya Bapak dan Ibu, Papa Mama, dan emosi itu valid ya Bapak dan Ibu, kita rasain banget gitu ya. Apalagi kalau jadi orang tua tuh punya banyak sekali ekspektasi sama anak gitu ya. Kebayang ekspektasinya tuh selalu pasti selalu yang baik-baik ya Bapak dan Ibu, Papa Mama. Pengen anaknya baik-baik di sekolah, jadi anak yang baik, belajar benar gitu ya. Tiba-tiba terus dapat laporan nggak baik gitu ya. Misalnya apa tadi kasusnya Pak Yos gitu ya. Rasanya tuh udah kayak apa gitu. Terus kayaknya kebayangnya tuh kepingin buru-buru ketemu anaknya marah-marah. Padahal harus tahu dulu gitu ya apa. Kita tuh kadang suka lupa kalau ada emosi sebenarnya kejadian apa gitu ya. Mau nanya kejadian apa aja
kayak udah ketutup emosi, udah keburu pengen marah aja sama anaknya. Nah, ini tuh makanya kalau di keluarga kita tuh kita belajar juga cara mengelola emosi gitu ya, Bapak dan Ibu, Papa Mama gitu ya, ketika di situasi yang mungkin menekan, ngebuat kita jadi memancing emosi kita tuh kita butuh waktu untuk berpikir gitu ya, ditanya. Apalagi berhubungan dengan anak, ditanya dulu gitu ya anaknya, bener nggak gitu ya, ini kejadiannya kayak gini. Kalau memang bener kenapa gitu ya, kita tanya gitu ya. Itu tuh yang paling, mungkin saya orangnya yang banyak, saya tuh orangnya selalu, istilahnya tuh selalu kepo ya. Kepo ya Bapak dan Ibu, Papa Mama sama anak. Jadi tuh saya sering banget nanya. Kadang-kadang anaknya suka, aduh mama ini annoying banget gitu. Nanya mu, tapi ya itu karena tuh saya kepingin tahu gitu ya. Apa sih yang ngebikin kamu melakukan ini? Apa sih dorongan kamu melakukan, nggak cuma hal yang kurang bagus ya Bapak dan Ibu, Papa Mama, tapi hal yang baik juga gitu ya. Apa yang ngebikin kamu tadi sharing makan siang kamu sama temen kamu gitu ya. Soalnya tadi temenku lupa bawa bekal, terus nggak dikasih uang jajan gitu. Hal-hal baik kayak gitu tuh kita kepingin tahu ya kenapa anak melakukannya. Lalu hal-hal yang kurang baik juga perlu lebih lagi kepingin tahu ya kenapa ngerebut. Misalnya kenapa ngambil alat tulis temen. Kalau misalnya alasannya karena dia nggak bawa, perlu dikaji juga kenapa nggak minta baik-baik gitu ya, kenapa ngerebut gitu. Kalau minta baik-baik kan nanti misalnya ibu guru bisa pinjemin gitu, atau misalnya teman juga bisa minjemin dengan sukarela gitu ya, tanpa harus merebut. Hal-hal yang seperti itu tuh emang kuncinya komunikasi ya, Bapak dan Ibu, Papa Mama. Oke, Bu Mala boleh kalau ada orang tua yang mau sharing, ini saya terbuka untuk sharing, nggak cuma bertanya ya, Bapak dan Ibu, Papa Mama, sharing, bertanya, atau mungkin menanggapi materi-materi yang udah kita share tadi. Ya, mungkin ada para mama, papa di rumah yang mau mengajukan pertanyaan atau sharing, boleh sekali, karena mungkin pasti banyak hal yang dilalui, dialami di rumah gitu ya Bu Lina ya. Ya. Mungkin sembari menunggu, kalau saya sedikit mungkin minta tips atau mungkin bisa berbagi pengalaman begitu ya Bu, berkaitan tentang mungkin kebiasaan anak-anak yang mana itu dengan teman sebayanya begitu ya. Terkadang itu kan mungkin niatnya bercanda dan lain sebagainya, tetapi ternyata kurang mempertimbangkan resiko yang akan terjadi oleh teman atas sikap kita, mungkin atas kebiasaan kita yang kurang memikirkan perasaan atau mungkin bermain secara fisik dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin sudah ada kesepakatan, ternyata masih sulit juga untuk dilakukan bersama begitu. Jadi kadangkala anak-anak suka tanpa disadari, padahal teman dekat, tapi suka bikin iseng misalnya. Sudah minta maaf, besoknya diulangin lagi misalnya begitu. Nah, mungkin bisa berbagi tips begini. Bu Mala sebentar ya, sebentar. Oke, Bu Mala maaf, boleh nggak cerita contoh kasusnya misalnya, lebih spesifik misalnya? Oke, mungkin begini, mereka ini misalnya teman dekat nih ya, teman dekat, sering bermain bersama, tapi tiba-tiba tanpa disadari mungkin yang temennya miliki ini akhirnya dirusak, lalu terkadang itu bisa main fisik gitu kan. Padahal kita udah sering sharing nih, kalau hal itu kan pasti beresiko gitu loh. Dan alasannya itu apa sih? Karena ini nggak terjadi hanya sekali, ternyata lebih daripada sekali. Padahal mereka itu teman dekat, apakah karena teman dekat sehingga oh ya sorry, tapi besok dilakukan dengan bentuk yang lain. Nah ini kan akan jadi habit yang takutnya nanti akan jadi pribadi yang sampai pada akhirnya aku nih jadi orang yang gampang maaf juga nggak apa-apa gitu. Jadi mudah kan, ya. Jadi mudah, tapi kan untuk secara pribadi dia ke depannya remaja awal, remaja, dewasa
itu akan mungkin kurang baik begitu. Iya, ya kebayang Bu Mala. Terima kasih sharingnya ya Bu Mala. Seperti tadi yang udah kita sharing ya Bapak dan Ibu, Papa Mama, kenapa melakukan restitusi itu sangat penting gitu ya, karena kita nggak mau jadi orang tua, pasti saya yakin Papa Mama di sini nggak cuma Bapak Ibu guru di sekolah ya, saya yakin Papa Mama di sini tuh nggak kepingin anak-anak, ini kita bukan bicara kasusnya dewasa gitu ya, orangnya susah minta maaf kan ada yang gitu ya. Tapi gampang minta maaf dengan tidak ada perbaikan juga nggak bagus gitu ya. Jadi memang kenapa perlu dilakukan restitusi konflik ini dengan nomor satu memperbaiki kesalahan dulu gitu ya. Tapi kita perlu komunikasi juga gitu ya. Kenapa kamu melakukan ini? Jadi sebagai orang dewasa di sekitar, entah itu guru dan orang tua gitu ya, perlu cari tahu gitu ya, kenapa dilakukan. Terutama perilaku kurang baik gitu ya. Kalau perilaku baik tuh kenapa dilakukan, seperti saya bilang tadi, kita pengen tahu gitu ya kenapa melakukan hal baik, dan itu tuh hal yang perlu anak-anak yang udah melakukan hal baik tuh perlu juga gitu ya dapat pujian. Kamu udah bener lakuin ini, bagus deh gitu. Lain kali apa tuh namanya boleh ya temennya juga diajarin gitu misalnya. Tapi hal yang tidak baik juga perlu ditanya kenapa. Jadi kenapa ini akan jadi poinnya gitu ya Bapak dan Ibu atau Papa Mama di rumah untuk mencari tahu gitu yang terjadi tuh sama anak ini tuh kenapa melakukan ini berulang-ulang gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya merusak barang atau melakukan misalnya mukul gitu ya, tapi ini tuh udah beda lagi nih kalau ngomongin mukul terus masuk ke kategori misalnya bullying gitu ya, akan beda dengan bullying atau konflik. Nah ini kalau di keluarga kita ada lagi di materi yang lain nih, Bapak dan Ibu guru Papa Mama gitu ya, tentang bullying dan konflik. Ini perlu tahu juga gitu kalau konflik tuh beda sama bullying gitu. Dan ini tuh perlu tahu apakah ini konflik. Kalau konflik itu adalah dua orang yang berkonflik punya kapasitas yang sama gitu ya, jadi mungkin diberantem lah gitu ya istilahnya gitu ya, jadi berantem karena dua orang tuh punya kapasitas yang sama-sama, misalnya sama-sama mukul gitu, sama-sama dorong misalnya. Tapi kalau bullying tuh jelas beda. Ada satu orang yang tersakiti, ada satu orang yang teraniaya gitu ya, ada satu orang yang tak berdaya gitu ya, dilakukan kekerasan. Nah ini bedanya sama bullying. Nah ini tuh sekali lagi orang tua juga mungkin kalau misalnya kejadian di sekolah, Bapak dan Guru perlu cari tahu kenapa melakukan ini. Setelah itu membuat resolusi gitu ya. Gimana nih kenapa ngelakuin ini, kalau udah tahu gitu ya sebabnya kenapa. Misalnya soalnya saya mau minjem ini nggak dikasih gitu ya. Kita tuh bisa bilang gitu, kamu kalau nggak dikasih tuh emosi ya. Kalau emosi tuh boleh, marah tuh boleh, kalau nggak dipinjemin marah tuh boleh aja. Yang nggak boleh tuh mukulnya. Yang nggak boleh itu perilakunya. Yang tidak dibenarkan itu adalah perilakunya, Bapak dan Ibu, Papa Mama gitu ya. Emosi adalah hal yang valid yang sangat dirasakan terutama anak-anak yang mungkin belum bisa menerjemahkan apa emosi itu gitu ya. Jadi bentuknya mukul, jadi bentuknya dorong, jadi bentuknya penuh ya kekerasan yang lain lah ya gitu. Tapi kita tuh perlu ngajarin mengenali emosi gitu ya. Ini tuh ada lagi nih materi dan kurikulumnya di keluarga kita gitu, tentang emosi, tentang mengendalikan emosi, tentang mengatasi emosi gitu ya, tentang solusinya kalau merasakan emosi berbagai. Kan emosi banyak ya Bapak dan Ibu, Papa Mama. Ini tuh perlu anak-anak tuh perlu dikenalin gitu ya, karena banyak anak yang kita tuh logikanya kayak anak kecil banget, kayak misalnya anak 2-3 tahun yang belum bisa ngomong Bapak dan Ibu. Anak bayi kalau lapar itu kan nangis ya gitu ya. Karena belum bisa komunikasi. Lebih besar dari itu anak 1-2 tahun kalau belum bisa ngeluapin rasa nggak sukanya tuh paling sering tuh apa? Mukul ya. Mukul atau apalah gitu ya, bentuk ini yang lain gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa, belum tahu cara ngenalin emosi. Nah, kalau anak-anak yang udah usia 1-6 tahun atau mungkin usia tuh biasanya saya tahunya tuh kelas 1-3 tuh kelas kecil ya, kelas 4-5 tuh kelas besar, terutama kelas besar tuh biasanya udah bisa diajak komunikasi gitu ya, mengenali emosi. Ini kamu lagi marah ya, kalau marah tuh rasanya tuh hatinya tuh kayak lagi ada gunung meletus ya gitu ya, kayak gitu tuh mengenali emosi ya. Kalau bahagia tuh kayak rasanya kayak lagi, kalau anak saya nih Bapak dan Ibu, Papa Mama bilang itu kalau happy tuh kayak ada kembang api tahun baru gitu loh Mah gitu ya, di dada gitu. Terus kalau lagi bete tuh rasanya
terutama yang preteen gitu ya, lagi bete tuh rasanya pengen di kamar aja, pokoknya jangan ganggu gitu ya. Pokoknya tuh hal-hal yang kayak gitu tuh perlu dikenalin sama anak-anak gitu ya. Karena biasanya ketika mereka mukul itu tuh bagian dari emosi yang dia tuh seperti saya tadi bilang, kamu marah ya kalau nggak dipinjemin alat tulisnya gitu ya. Marah tuh boleh, marah tuh hal yang wajar. Yang nggak boleh perilakunya adalah mukul atau misalnya marah terus banting-banting. Atau misalnya marah tuh apa kalau biasanya di sekolah? Dorong teman gitu ya. Atau melakukan hal-hal yang kurang baik lainnya gitu ya. Itu tuh perlu diinfoin gitu ya sama anak. Lalu kemudian menyatakan maaf tuh setelah perbaikan gitu ya. Setelah misalnya ngerusakin mainan temennya dibenerin. Misalnya ngerampas alat tulis temennya dikembaliin gitu. Misalnya apalagi Bapak dan Ibu biasanya di sekolah nih apalagi kejadiannya gitu ya biasanya. Jadi kalau bisa bisa kita refleksikan, terkadang kita sebagai orang tua juga melihat kesalahan anak yang mungkin jadi habit itu karena mungkin kita ini sulit untuk membedakan mana konsekuensi, kadang mana hukuman. Terkadang mungkin buah hati kita juga bosan karena kita terlalu banyak mendikte mungkin ya. Jadi di situ harusnya mungkin ada kesepakatan, ada diskusi, tapi kita terkadang sebagai orang tua ada kalanya langsung emosi negatif keluar gitu kan. Dan belum sampai diskusi sudah memutuskan sesuatu. Misalnya seperti itu. Iya, paham betul Ibu Mala. Kalau jadi guru gitu ya, saya kebayang saya tuh orang tua anaknya cuma 2, Bapak dan Ibu, Papa Mama. Saya nggak kebayang Bapak Ibu. Saya nggak kebayang kalau Bapak dan Ibu guru tuh kan jadi orang tua di sekolah ya. Anaknya banyak gitu ya, satu kelas gitu ya. Untuk satu case by case gitu saya tahu rasanya tuh kok kayaknya untuk misalnya untuk menerapkan restitusi ini kok kayaknya panjang banget ya gitu. Pokoknya saya tuh pengen langsung aja gitu, langsung aja selesai masalahnya gitu. Saya paham betul. Tapi Bapak dan Ibu guru, Papa Mama di sini, memang yang jalannya panjang ini kita namain parenting gitu ya. Nggak ada yang mudah gitu ya. Kalau kita bicara jangka panjang seperti saya tadi bilang, kita bicara bukan hasil jangka pendek yang besok. Kalau saya dapat ininya tuh contohnya kayak kalau diancam tuh 5 menit manjur. Kamu kalau gini terus saya kasih tahu ibu kamu, saya kirim gitu deh. Misalnya apa sih hukuman-hukuman di sekolah ya misalnya apa. Itu manjur 5 menit aja atau mungkin 1 kali 24 jam gitu. Makanya besoknya terjadi lagi gitu ya. Karena anak-anak itu perlu diskusi Bapak dan Ibu, Papa Mama, diskusi. Kenapa? Kayak tadi bilang, kenapa sih ngelakuin ini gitu? Sebabnya apa? Kadang sebabnya itu bukan di sekolah. Mungkin sebabnya ada di rumah yang dibawa ke sekolah. Itu bisa terjadi gitu ya. Itu tuh bisa terjadi. Dan ini tuh sekali lagi parenting, pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak tuh bukan hanya tanggung jawab Bapak dan Ibu guru. Dan juga bukan hanya tanggung jawab Papa Mama, tapi kedua belah pihak. Papa Mama dan Bapak dan Ibu guru gitu di sekolah gitu. Itu makanya hal-hal yang terjadi di sekolah tuh sebenarnya kalau saya lihat gitu apa yang saya pelajari itu bukan selalu ada di sekolah, tapi mungkin dari rumah gitu ya. Mungkin di rumahnya ada hal yang nggak bisa tereksplor gitu ya, jadi keluarnya di sekolah. Gitu. Atau mungkin sebaliknya, ada yang terjadi di sekolah, mungkin ada beberapa anak yang kalau saya lihat case by case-nya tuh ada yang kena bully di sekolah, tapi nggak berani bilang ke rumah. Jadi itu kenapa saya bilang tadi Papa dan Mama dan Bapak dan Ibu guru di sekolah tuh jadi segitiga yang sangat berarti untuk anak-anak gitu ya. Karena tujuannya satu, tujuannya anak-anak itu kenapa diskusi itu penting. Bicara itu kenapa? Karena dari kenapa ini kita membuat resolusi gitu ya. Nanti kita cari tahu sebabnya. Apakah benar sebabnya cuma di sekolah atau mungkin sebabnya sebenarnya ada di rumah. Jadi kebawa ke sekolah gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh perlu komunikasi. Nggak cuma dari sekolah ke rumah, tapi juga dari rumah juga boleh gitu ya. Saya tuh orang yang mungkin kalau lagi terima report Bapak dan Ibu, sebel banget pokoknya yang kalau ngantri di belakang saya. Soalnya saya lama ngomongnya sama gurunya. Bukan untuk komplain atau sebagainya ya Bapak dan Ibu guru ya, tapi untuk diskusi gitu ya. Saya kepingin tahu gitu ya. Saya nggak tahu anak saya di sekolah seperti apa gitu ya. Kepingin tahu anak saya di sekolah gimana. Dan saya tuh
kepingin nanya sama Bapak dan Ibu guru di sekolahnya anak-anak gitu, adakah yang bisa saya bantu di rumah kalau memang di sekolah anak saya ada yang perlu dibantu gitu ya. Karena itu tuh tujuannya satu, anak-anak gitu ya. Bapak dan Ibu guru kita tuh satu tujuannya, papa mama di rumah, Bapak dan Ibu guru di sekolah tuh tujuannya satu, anak-anak. Ya. Jadi memang orang tua harus bisa gimana caranya komunikasi yang hangat sama anak gitu ya. Apalagi betul. yang mungkin seperti Pak Thomas nih, putri semua, kita harus punya tips gimana ngobrol sama putrinya. Pak Johani, putra semua, tetap harus punya tips gimana ya menarik obrolan untuk anak-anak saya dan lain sebagainya gitu kan. Betul. Begitu pula dengan yang punya anak laki-laki dan perempuan, itu komunikasinya harus dibangun dengan sangat baik. Betul. Iya, setuju. Nah, mungkin ini satu lagi Ibu, masih dengan Mem Nelly. Sebagai guru, kami juga melakukan restitusi agar tidak ada pilih kasih. Tapi seringkali si anak yang membuat masalah ketika sedang dinasihati guru malah mencibir dan mengejek gurunya. Mungkin ini ada solusi dari Mina gitu. Ini tuh kalau udah bicara tadi, saya bayangan saya ya Bu Nelly, tolong diralat kalau saya salah gitu ya. Kalau udah bisa apa tadi mencibir. Iya, jadi mungkin kadang-kadang kan ada nih posisi di mana anak tidak mendapatkan AB di rumah, dia mencari di sekolah. Tetapi ada kalanya juga ternyata guru belum tentu bisa memahami kebutuhan anak gitu kan. Jadi kita saling, jadi jatuhnya adalah anak tidak mendapatkan apa-apa di sekolah. Sudah di rumah tidak dapat, di sekolah tidak dapat gitu kan. Jadi mungkin memang harus punya skill dan tips yang menyesuaikan kebutuhan siswa kita gitu. Mungkin ya. Iya betul, Bu Mala, saya setuju. Kalau di keluarga kita ada lagi, kita bicara tentang komunikasi efektif. Jadi saya tuh dulu melihat materi komunikasi efektif ini, saya pikir hanya untuk pada pasangan gitu ya. Tapi ternyata ini berlaku kepada semuanya gitu ya, sama siapa aja, sama ke pasangan, bahkan ke orang tua saya, ke anak-anak saya gitu, ke guru gitu ya. Mungkin untuk guru ke anak murid gitu ya. Kenapa? Karena kadang kalau di keluarga kita tuh komunikasi efektif tuh ada beberapa. Salah satunya adalah ini tuh ada satu materi lagi nih Bu Mala ya, kalau di keluarga kita tuh si komunikasi efektif ini ada satu sesi materi lagi yang mungkin saya buka aja sedikit di sini biar jadi bayangan gitu ya. Gimana kita berkomunikasi gitu. Kadang Bapak dan Ibu guru juga berefleksi waktu kita jadi anak dulu. Kerasa nggak kalau rasanya dinasehatin orang tua atau guru tuh kalau keseringan, rasanya tuh mau rolling eyes kalau kata anak sekarang. Aduh, kapan selesainya nih? Gitu nggak ya? Dulu tuh kalau kita berefleksi ya, jadi anak murid, jadi anak itu kalau orang tua atau guru di sekolah lagi nasehatin tuh rasanya kayak, aduh ini lagi yang diomongin gitu. Kenapa? Karena nggak efektif Bapak dan Ibu. Bukan nggak boleh nasehatin ya Bapak dan Ibu, Papa Mama gitu ya. Boleh, tapi kalau di Korea kita itu belajar caranya gitu. Kita pakai dengan namanya komunikasi I message. Komunikasi aku merasa gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi Bu Nelly gitu, aku ngerasa komunikasi I message itu poinnya adalah memberikan tujuan dari komunikasi itu. Tujuannya Bapak dan Ibu berkomunikasi itu Papa Mama tujuannya apa? Misalnya untuk menyampaikan kekecewaan ya. Aku tuh sedih deh lihat kamu kalau dikasih tahu nggak dengerin gitu ya. Kita mengungkapkan perasaan kita dulu gitu ya. Karena ini tuh penting buat kamu gitu ya, supaya kamu jadi anak yang lebih baik. Kayak gitu tuh perlu gitu ya. Dan ini tuh ada atau apa tuh namanya ya, kalau di keluarga kita tuh ada bagannya gitu ya, Bapak dan Ibu mengungkapkan kebutuhan. Itu salah satunya dengan iMessage. Mungkin untuk kita orang Indonesia, saya pun awalnya nih Bu Mala untuk ngelakuin itu tuh kayaknya aduh apa sih mau ngomong aja ribet banget gitu ya. Muter-muter gitu ya. Tapi dan kita orang Indonesia tuh biasanya ngomongnya langsung aja to the point gitu ya. Tapi ternyata itu nggak efektif gitu. Maksudnya kalau saya sering melakukan itu, makanya kenapa kok kayak gini lagi. Saya tuh selalu berkaca gitu ya Bapak dan Ibu, Papa Mama,
kalau saya melakukan sesuatu tapi tidak ada perubahan, berarti sesuatu itu tidak efektif, gitu ya. Karena nggak ada perubahan gitu, berarti saya melakukannya nggak efektif gitu. Jadi saya mulai berpikir gitu, apa yang salah? Oke, komunikasi gitu ya. Meskipun yang dulu kalau saya dengar cara komunikasi iMessage, Bapak dan Ibu bisa lihat di akunnya keluarga kita tuh di situ juga ada gitu ya. Cara berkomunikasi dengan iMessage itu tuh rasanya berbelit-belit gitu ya, kok ribet banget gitu ya. Tapi sesungguhnya itu sangat efektif karena itu mengungkapkan apa yang kita butuhkan dari lawan bicara gitu ya. Apa sih yang kita butuhkan dari dia, memperhatikan, mendengarkan gitu, itu tuh terungkapkan di situ gitu ya. Nomor satu. Nomor dua, yang efektif buat saya, ini sebenarnya komunikasi efektif di keluarga itu ada banyak ya. Ada beberapa, tapi ini yang sering saya pakai ini iMessage sama mengungkapkan pengalaman, terutama kepada anak-anak. Terutama kalau anak saya itu anak yang gede, yang lagi remaja nih, yang 15 tahun gitu ya. Yang mungkin kalau papa mama atau papa dan ibu guru di sini punya anak remaja tuh kerasa ya, komunikasi sama remaja nih bener-bener ya sulit gitu ya. Itu tuh mengungkapkan ini apa namanya, berefleksi gitu. Jadi kayak berempati sama anak-anak gitu. Misalnya kayak, aku tahu rasanya pasti nggak enak ya dipanggil melulu ke ruang guru ya biasanya kalau di sekolah ya. Pasti nggak enak ya saya panggil ke ruang guru melulu gitu ya. Apa tuh namanya, berempati gitu ya. Gimana kamu kalau dipanggil gini rasanya apa? Kamu ngerasa apa gitu. Jadi kita tuh menelaah gitu ya, apa yang dirasain sama anak-anak gitu ya. Berempati gitu ya. Lalu bisa juga mengungkapkan pengalaman gitu. Kalau saya tuh sering juga nih sama anak remaja ngungkapin cara berkomunikasi, mengungkapkan dengan pengalaman gitu. Salah satunya dengan misalnya saya suka bilang gitu, aku dulu juga gitu tuh gitu ya. Kalau lagi dipanggil guru rasanya kayak udah deg-degan. Jadi bercerita berefleksi gitu ya gimana kita dulu gitu. Dan itu tuh ngebuat anak jadi kayak, oh orang tuaku tuh juga gini, sama kayak aku dulu gitu ya. Orang tuaku tuh sama kayak aku ya, kirain tuh. Karena kadang-kadang kalau anak-anak dengerin kita nasehat tuh, anak-anak tuh kayak ngerasanya, iya dia mama paling bener gitu ya. Kayak nggak pernah buat salah gitu ya. Padahal mah gitu. Kita tuh orang tua kalau berefleksi pada kita dulu gitu ya, emang saya tahu Bapak dan Ibu, Papa Mama rasanya kayak gini, jangan sampai anakku kayak aku dulu gitu ya. Kalau bisa Biasanya lebih ada baik. kalimat begitu ya. Iya ya, kalau bisa lebih baik. Nah ini emang rasanya untuk mencapai lebih baik kita tuh nggak perlu nutupin apa yang terjadi di masa lalu, tapi Selalu. kita bisa berkomunikasi untuk jadi pelajaran gitu ya, untuk anak-anak yang mama juga dulu kayak gini tapi gitu ya, aku tuh nggak suka banget, aku nyesal banget gitu ya dulu kayak gini-gini gitu. Itu tuh perlu diungkapin gitu ya Bapak dan Ibu, Papa Mama. Jadi komunikasi itu penting ya, diskusi gitu ya. Itu tadi sedikit dari apa ya, metode komunikasi yang keluarga kita jalankan gitu. Itu sih Ibu malah. Iya, terima kasih Bu Nina. Jadi Sama-sama. mungkin lebih ke komunikasi ya, kita gimana ngobrol sama anak. Kadang di kelas 1, kelas kecil, kelas besar itu terkadang modelnya harus menyesuaikan gitu ya. Ya. Anak-anak remaja gitu kan. Betul, betul. Kadang kita juga mau nyoba begitu kan agak kikuk ya. Kadang juga nih anak milenial kita ini nggak ngerti apa yang diomongin misalnya. Tapi kadang ada juga yang akhirnya mencari, oh ini apa ya artinya, oh biar bisa ngimbangin obrolannya apa ya. Dan sebelum mengatakan itu kita berefleksi dulu apakah ini menyinggung atau tidak dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Setuju malah. Nah, mungkin yang bisa saya kembali refleksikan bersama dari materi kita hari ini tuh ternyata memang harus ada yang namanya kesepakatan, ternyata ada juga konsekuensi dan hukuman yang kayaknya memang harus masuk akal ya. Dan hukuman itu mungkin lebih nggak usah dipakai tapi lebih ke konsekuensinya apa atau kita diskusi dulu deh. Iya betul. Itu Bu Mala, maaf saya potong sedikit Bapak dan Ibu, Papa Mama, kekuatannya konsekuensi itu adalah mendiskusikan dengan anak. Kalau di judulnya ini kan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kita buat gitu ya, berkomunikasi, bersepakat sampai ke konsekuensinya gitu ya. Supaya anak-anak belajar bertanggung jawab dengan apa itu keinginannya dia gitu ya. Kita bertanya gitu ya, konsekuensinya menurut kamu apa gitu. Misalnya apa gitu, tetap yang kita tinggal mengarahkan yang berhubungan gitu dengan kesalahannya. Nah itu tuh kita
mengajak anak-anak tanggung jawab sama apa yang kamu inginkan, bicarakan, sepakati. Iya, jadi mungkin minimalisir dari kesalahan itu sendiri ya. Jadi Ya, anak memang paham bahwa oh ini tidak boleh atau merugikan dia dan lain sebagainya, dan tidak terulang dan tidak menjadi habit, iya, apalagi betul, sudah terbentuk untuk dirinya sendiri betul, untuk jangka panjang. Itu kan yang kita hindari. betul. Kurang lebih seperti itu. Semoga mama papa di rumah yang mengikuti juga mungkin apa ya, ada rasa malu atau gimana kali ya mau sharing langsung, jadi hanya ditulis di chat dan Iya, nggak apa-apa. Ditulis di chat juga nggak apa-apa kok. Saya menerima pertanyaan di chat, kepinginnya tuh langsung ngomong karena lebih cepat ya. Karena kalau saya orangnya audio gitu, Bapak dan Ibu pengen langsung ngomong. Kalau ngetik tuh lama gitu kan. Mungkin Bapak Mama ada yang mau bertanya gitu, ada yang mau menanggapi juga boleh, silakan. Bu Mala, maaf saya potong sedikit sebelum sampai di akhir. Saya tuh mau ngajak Papa Mama kalau di sesi keluarga kita tuh kita bilangnya tuh rencana aksi gitu ya. Apa dari sesi ini, kepingin ini tuh kayak oleh-olehnya gitu ya Bapak dan Ibu dari sesi. Apa yang, bentar saya share dulu ya. Tadi tuh lupa mau share. Kelihatan nggak ya Bapak dan Ibu? Kelihatan ya Bu Mala ya? Bentar. ya terlihat. Bentar ya. Nah ini dia. Mari kita coba. Ini tuh saya selalu bilang sama teman-teman rangkul gitu ya. Ini tuh namanya oleh-oleh dari setiap sesi gitu ya. Apa yang mau di stop, apa yang mau dilanjutkan, apa yang mau dimulai gitu ya. Bapak dan Ibu, besar harapan saya Bapak dan Ibu bisa ketik di kolom chat, atau Bapak dan Ibu guru juga, Papa Mama boleh ketik di kolom chat. Apa nih dari sesi ini nih, hari ini apa yang Bapak Ibu dapat gitu ya. Lalu pingin apa nih yang di stop. Ini contoh ya, ini di kolom yang di stop nih contoh, memberikan hukuman agar anak memberikan hukuman saat anak melanggar kesepakatan ada berbuat salah tuh pengen di stop. Yang mau dilanjutkan tuh mungkin yang udah punya kesepakatan di rumah gitu ya, pengen dilanjutkan gitu ya, emang pengen dilanjutkan supaya konsisten, supaya jadi kebiasaan gitu. Silakan dilanjutkan. Nah, apa yang mau dimulai? Ini ada yang belum nih, kayak saya perlu coba nih di rumah nih, setelah habis sesi ini saya jadi punya pemahaman baru gitu ya, kepengen coba ini tuh, misalnya memberikan konsekuensi yang tepat saat anak salah. Boleh ketik di kolom chat. Boleh semuanya ya Bapak dan Ibu, guru, Papa Mama silakan. Iya, silakan mama papa yang ada di rumah boleh mulai ketik di kolom chat untuk memberikan responnya atau ceritanya mau mulai apa nih gitu kan. Kalau Bu Mala sendiri kira-kira? Ya. Kalau saya apa ya? Karena saya juga putra saya masih umur 2 tahun ya. Iya. Tapi sudah mulai untuk seperti halnya tadi yang pertama, kalau dia misalnya melanggar atau tahu itu ya namanya anak segitu ya, tapi gimana respon saya, ya paling saya peluk gitu kan. Kalau yang tadi, kalau untuk saat ini mungkin masih suka tiba-tiba nadanya tinggi gitu ya. Iya, ya. Jangan gitu kan. Atau terkadang juga suka pegang apa yang kita nggak boleh, jadi responnya langsung seakan kasar misalnya. Ya. Padahal itu niatnya nggak seperti itu. Iya, itu tuh kayak kaget ya, dampak emosi ya. Iya, dan mungkin yang mau saya lanjutkan itu karena dia sudah 28 bulan dan sudah bisa sedikit-sedikit diajak ngobrol, jadi memberitahu dia lebih dengan bahasa yang sederhana begitu. Kalau untuk konsekuensi masih pelan-pelan ya, masih 28 bulan, tapi saya sebagai ibu baru gitu ya, ibu muda, jadi banyak belajar. Di sekolah juga banyak belajar. Kebetulan karena saya guru BK juga, jadi banyak sekali belajar dari anak-anak gitu. Wah, luar biasa. Bu Mala guru BK nih, guru yang sering saya temui dulu. Tapi kalau untuk guru BK sekarang, tidak boleh yang namanya kita seakan kita full menasihati A sampai Z gitu. Tapi ternyata kita diajari untuk gimana bisa diskusi sama anak. Betul. Gimana kita bisa menyesuaikan gaya anak dan lain-lain. Ternyata makin ke sini merasa lebih muda ya. Iya, karena guru BK tuh biasanya guru favorit nih, karena karena banyak ngobrol sama anak-anak yang gitu iya, kan. karena bisa sharing sama apa ya? guru juga. Betul.
Nah, tadi jadi ingat tadi Bu Mala bilang anaknya umurnya baru 2 tahun nih, Bapak dan Mama, Bapak dan Ibu di sini. Kalau ada yang bertanya ya gitu ya, kapan bisa, di umur berapa bisa memulai disiplin positif gitu ya. Kabar baiknya, disiplin positif bisa dimulai sedini mungkin, mulai dari usia 2 tahun. Ya, jadi Dari saya hal kecil aja gitu. ya. Iya, dari hal kecil aja gitu ya. Misalnya tentang waktu gitu ya. Mungkin anak 2 tahun kan belum bisa ngelihat jam ya. Belum bisa ngelihat jam, belum misalnya tentang waktu, misalnya waktu main gitu misalnya. Waktu Mungkin main. itu sudah bisa diterapkan ya sedikit-sedikit. Bisa, biasanya tuh pakai jam pasir. Jadi kalau ininya udah turun ke sini, udah selesai ya mainnya, karena kan belum bisa lihat jam ya. Iya. Jadi sebenarnya menerapkan disiplin positif itu bisa dari sedini mungkin gitu, bahkan dari umur 2 tahun. Kalau orang-orang masa iya umur 2 tahun udah bisa. Bapak dan Ibu. Sekarang kayaknya agaknya jadi berlomba-lomba gitu loh untuk para mama yang muda, dan kadang juga banyak sharing dengan beliau-beliau yang sudah memiliki putra dan putri yang usianya sudah besar gitu. Terkadang saya juga sharing sama Bapak Ibu yang lainnya juga. Nah, ini ada nih dari Banyu Gesang, ini ada dari mamanya Gesang sama Banyu. Itu stop memberikan untuk terlalu cepat curiga, melanjutkan untuk mendengarkan cerita anak. Mulai bertanya apa yang diinginkan anak, semangat untuk kita semua. Mungkin maaf, stop terlalu cepat curiga. Nah, itu ya. Itu mungkin tips, atau mungkin juga sudah dilakukan sama mamanya Banyu dan Gesang. Kebetulan mamanya Banyu Gesang ini juga guru BK. Jadi kita banyak mungkin bisa belajar mendengarkan gitu ya, buah hati kita, anak-anak yang lain juga. Iya betul. Ternyata banyak efeknya gitu loh kalau kita banyak mendengarkan anak-anak. Betul, apalagi yang usianya udah kelas besar ya, 4, 5, 6 ya. Ini tuh udah masuk preteen Bapak dan Ibu. Saya tuh jurus paling utama. Saya tuh baru kayak kemarin anak saya preteen, terus yang preteen udah remaja, tahu yang kecil udah preteen lagi gitu. Kayaknya belum ada jeda udah. Tapi saya cuma bisa bilang resep yang paling manjur kalau di usia anak segitu ya, preteen dan remaja tuh satu sih Bapak dan Ibu, pasang kuping untuk dengerin. Jadi nggak melulu tentang kita gitu ya. Kita tuh harus dengerin apa maksud mereka, apa tujuan mereka gitu, maunya apa tuh bukan untuk diturutin selalu ya Bapak dan Ibu, Papa Mama, tapi untuk didengerin gitu ya. Walaupun tidak sependapat, tapi kita berdiskusi gitu, dan ini tuh penting gitu ya. Kadang kita orang tua suka lupa kerjaannya nasehatin terus gitu sampai lupa kalau anak tuh perlu didengar gitu. Iya, apalagi anak remaja sekarang itu sangat mungkin kadang kita dianggap kepo sama mereka. Padahal sebenarnya bukan begitu ya niatnya, sangat perhatian gitu. Cuman mungkin caranya gitu kan. Padahal kita sangat mau dengar ceritanya hari ini terjadi apa di sekolah, apa yang kamu rasain, dan kamu sedang merasakan apa, dan lain-lain. Iya betul. Mungkin ada lagi nggak ya? Terakhir dari mamanya Banyu dan Gesang. Terima kasih Mama Banyu untuk sharingnya, Bapak Ibu dan yang lain. Terima kasih juga sudah nyimak. Sebentar, saya kayaknya tadi ada lihat satu. Oh ini, tapi ini direct. Nanti aja deh ya saya jawabnya direct juga. Ini soalnya kenapa direct gitu ya? Oke, nggak apa-apa Bu Mala. Udah ada lagi nggak ya sebelum di akhir sesi ini? Masih ada waktu kalau yang ingin bertanya langsung silakan bertanya lewat chat juga boleh. Mudah-mudahan menjawab sesi hari ini tuh mudah-mudahan menjawab tantangan Bapak dan Ibu guru juga orang tua di rumah gitu ya, tentang berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab nggak cuma di sekolah tapi juga di rumah gitu ya, tentang disiplin positif tadi. Semoga ada manfaat yang didapat oleh para mama dan papa di rumah kaitannya tentang tema hari ini. Semoga juga untuk segala hal yang terjadi di rumah kita dapat tips nih hari ini harus bersikap seperti apa dan lain sebagainya. Tentu ada komunikasi di dalam
keluarga di rumah, mama papa gitu kan. Di sekolah pun juga gitu. Kami sebagai bapak ibu guru juga banyak menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak. Sepertinya sudah tidak ada ini Ibu Nina. Kami mengucapkan terima kasih sekali karena sudah menemani kami Sama-sama. dari SDO Sudarso untuk parenting pagi hari ini. Semoga ada kesempatan jumpa lagi di Amin. kesempatan yang lain dengan tema yang lebih menarik Iya, lagi. betul. Kami sangat senang sekali dan semoga kita selalu menjalin kerjasama karena dari awal sampai sekarang masih terjalin dengan sangat baik. Responnya sangat baik sekali juga dari keluarga kita untuk SDO Sudarso. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili teman-teman dari Bapak Ibu Guru di Sudarso. Terima kasih sama-sama Bu Mala. Mohon maaf Bapak Ibu Guru dan Papa Mama yang lain. Boleh nggak sebelum selesai sesi mau foto dulu? Oh boleh. Ya, silakan dipasang kameranya ya. Boleh sekali. Ini tuh ritual biasanya kalau selesai sesi kita foto. Sama berarti kita ya. Sama ya semuanya. Karena kalau online gitu. Iya, Harusnya tadi di awal fotonya biar Papa Mama, Bapak dan Ibu Guru semua di sini pasang kamera. Kan enak ya kalau kayak gini. Halo semuanya. Ya, ini udah pada buka kamera semua nih. Iya, silakan buka kameranya. Masih ditunggu sebelum foto ya. Ntar ada yang lagi merapikan rambut, ada yang iya. Coba yang mau pakai lipstick dulu ya, ditungguin. Biar kelihatan gini. Itu anak-anak juga semangat itu. Ada iya, halo, lagi libur ya. Iya, wah, udah siap? Oke, sudah siap. Semuanya pasang senyum paling ciamik. Saya hitung ya. Bentar. 1, 2. Bentar ya, ini ada berapa page ya? Ada 4, tapi semuanya nggak pasang ini sih. 1, 2, 3. Mana nih? Kok nggak bunyi? Sebentar ya. Oke, sekali lagi ya. Bapak dan Ibu, saya foto ya. 1, 2, 3. Page selanjutnya ya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu ada di mana, tapi siap-siap aja nih. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah Bu Mala, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya mewakili keluarga kita, terima kasih banyak kesempatannya berbagi cerita materi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah penyampaian, ada mungkin pertanyaan yang belum terjawab, chat yang belum terbaca. Mohon maaf sekali gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi-sesi lain ya. Bapak dan Ibu, Papa Mama sekalian, dan mudah-mudahan ini sih harapan terbesar kami di setiap sesinya. Mudah-mudahan hari ini ada pelajaran yang bisa dibawa pulang, oleh-oleh yang bisa dipraktekkan di rumah gitu ya. Banyak harapan juga bisa konsisten ngejalaninnya. Amin. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih banyak. Dari saya cukup, Bu Mala. Terima kasih Ibu Nina. Di sini ada Kak Nadia juga ya. Dan tim yang lainnya barangkali masih stay di sini. Terima kasih untuk waktunya, kerjasamanya. Terima kasih juga untuk para orang tua, anak-anak yang sudah ikut di rumah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang mendukung acara parenting pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih juga sharingnya. Kita jumpa lagi di parenting selanjutnya. Mungkin bisa ditunggu ya dengan tema-tema yang lebih menarik. Oke, terima kasih Ibu Nina. Sama-sama, terima kasih banyak. Sampai ketemu Bapak dan Ibu Guru, Papa Mama. Ada yang terlupa. Kita doa dulu dong. Oh, sama. Ya, silakan. Untuk nggak kelupaan. Ya, karena udah siap nih Pak Yohanes untuk menutup kegiatan kita hari ini supaya lebih terberkati. Silakan Pak Yohanes. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, orang tua, wali murid, serta rekan-rekan, serta anak didik semuanya, marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat dan berkat yang boleh kami terima siang hari ini, atas kesehatan dan perlindungan kepada kami, kepada anak didik kami, seperti juga kepada tim yang menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan kami sebagai guru, sebagai orang tua, dan sebagai narasumber menjadi hal baik bagi anak didik kami, keluarga kami, dan lingkungan sekolah kami. Kami juga berdoa secara khusus bagi siswa-siswi kami yang pada hari ini juga ada yang mengikuti kegiatan pramuka. Semoga mereka juga semakin mandiri, semakin bertanggung jawab dan disiplin, dan membawa hal-hal yang baik kepada adik kelas atau kakak kelas saat kembali ke sekolah nanti. Juga kami berdoa secara khusus bagi anak didik kami, anak-anak kami, semoga mereka juga menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab, menjadi pribadi yang melakukan kewajiban, dan menjadi pribadi yang mendapatkan hak-hak untuk dapat bertumbuh dengan baik di lingkungannya, di sekolah, dan di masyarakat Indonesia khususnya. Kami juga sebagai orang tua berharap banyak atas pendidikan anak-anak didik kami, agar mereka nanti menjadi pemimpin yang baik, menjadi tokoh-tokoh yang menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Doa yang sangat singkat ini ya Tuhan, kami aturkan kepadamu dengan rasa syukur dan penuh pengampunan jika kami sebagai orang tua, jika siswa-siswa kami, juga orang-orang tua kami dalam mendidik anak mungkin kurang cakep, lalai, atau melakukan kesalahan-kesalahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Bu Nina. Sampai jumpa. Semuanya. Sampai ketemu ya Bapak dan Ibu guru, Papa Mama semuanya. Terima kasih. Selamat Iya. berakhir pekan bersama keluarga. Happy weekend. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nina dan dari pihak keluarga kita. Terima kasih, Bu. Orang tua Terima murid. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bapak. Terima kasih, Bu. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Saya Bu. Makasih, undur dari Pak. sini ya Bu Mala, Bapak dan Ibu guru sekalian.